Dan Ye, sudah jam berapa ini? Ye jauh-jauh, masih belum sampai juga. Ini adalah pernikahan Direktur Grup Shen. Para wartawan sudah menunggu di luar. Baguslah kalau dia tidak datang. Lagi pula aku bahkan belum pernah melihat wajah wanita itu. Tidak bisa, Shen, kamu harus menikahi Ye jauh-jauh hari ini. Tuan Besar, kemanapun Shen Yi pergi, dia harus selalu disterilkan. Tidak boleh disentuh orang lain sedikit pun. Wanita mana yang tahan dengan si gila kebersihan ini? Terlebih lagi, Shen Yi juga tidak mau menikahinya. Jingsan, apa yang kamu bicarakan? Tuan, gawat. Nona Ye dia. Ada apa dengannya? Apa ada sesuatu yang tidak boleh didengar orang lain? Bicara lebih keras, biar Tuan Besar juga mendengarnya. Nona Ye menghajar orang di pesawat. Sekarang dia ditahan di bandara. Apa? Menghajar orang di bandara, calon Nyonya Shen ini benar-benar penuh kejutan. Ye jauh-jauh, kamu? Sayang, aku diganggu orang. Cepat datang dan bela aku. Tuan Shen, maaf. Anda tidak apa-apa. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Tuan, alerginya kambuh lagi. Tidak apa-apa, ayo pergi. Tolong, siapapun kemarilah. Ada kecelakaan mobil, dan pelakunya melarikan diri. Sepertinya mereka adalah pasangan CEO Grup Shen. Mereka sudah tiada. Tuan muda akhirnya sadar. Tuan muda, kamu kenapa? Tuan muda? Tolong, cepat kemari, terjadi sesuatu pada Tuan muda. Tuan muda Shen mengalami benturan di bagian kepala saat kecelakaan, yang menyebabkan amnesia selektif. Yang lebih buruk lagi, saat ini dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengan lawan jenis apapun, gejala ringannya berupa mual, muntah, pusing, dan alergi, sedangkan gejala beratnya berupa sesak napas, bahkan bisa mengancam nyawa. Apa? Separah itu? Lalu apakah penyakitnya ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Saat ini penyebab pastinya belum bisa ditentukan, kita hanya bisa melanjutkan pengobatan terlebih dahulu. Oh ingatlah, semakin sedikit orang yang tahu tentang hal ini, maka akan semakin baik. Ayah, ibu, aku pasti akan mengingatnya kembali. Aku akan menemukan pelaku sebenarnya. Kakek jelas tahu kalau aku tidak bisa melakukan kontak fisik dengan wanita, tapi dia tetap memaksaku menikahi Ye Jiao. Apa sebenarnya maksud dibalik semua ini? Tuan, kita sudah sampai. Apa Anda yakin? Dia menendang Anda dari lorong sejauh 2 meter dan membuat Anda babak belur seperti ini? Benar. Wanita kejam ini, beraninya, dia memancing amarah Zhao Yi. Lihat saja, bagaimana nona muda, kami akan memberimu pelajaran. Apakah Shen Yi benar-benar akan datang untuk membereskan kekacauan ini bagiku? Kalian berdua sama-sama terluka. Ini dianggap sebagai perkelahian satu sama lain. Berdamai adalah solusi terbaik bagi kalian. Tidak bisa, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Pak Mediator, saya setuju untuk berdamai. Atas dasar apa aku harus berdamai denganmu? Ye Jiao, aku beritahu kamu, kamu akan tamat. Tuan, jangan terburu-buru, silakan duduk dan bicarakan perlahan. Coba katakan sekali lagi, siapa yang akan tamat? Orang terkaya di kota Feng Shen Yi. Apa yang dia lakukan di sini? Sayang, aku sudah tahu. Kamu pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Kamu panggil dia apa? Aku sudah lama mendengar kalau Shen Yi adalah orang yang sangat gila kebersihan, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Ye Jiao, apa kamu terluka? Sayang, orang ini sudah bertindak kurang ajar. Dia diam-diam meraba pahaku saat di pesawat. Bertindak kurang ajar? Aku tidak tahu kalau dia adalah istrimu. Aku hanya menyentuhnya sedikit dan menggodanya beberapa kata. Dia juga tidak rugi apa-apa, tapi malah membuatku babak belur seperti ini. Tangan mana yang kamu gunakan untuk menyentuhnya? Tangan yang sudah aku patahkan itu? Kamu ternyata cukup menarik. Lalu, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Karena dia adalah wanitamu, maka kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tanpa 800.000 atau 1 juta dolar, masalah ini tidak akan selesai. Zhao Yi, kamu ini sedang memeras. Kamu yakin?
Ini ada $1 juta. Sial, apa aku terlalu meremehkannya? $1 juta itu hanya untuk biaya pengobatan. Jika ingin masalah ini beres, tanpa $2 juta, tidak akan bisa. Merasa kurang? Uangnya bisa kamu ambil, tapi aku akan mematahkan tanganmu yang satunya lagi. Shenye, kamu benar-benar hebat ya, bisa menyelesaikan masalah ini. Nona Ye, Tuan tidak suka jika ada orang lain yang menyentuhnya. Disentuh saja tidak boleh? Obsesi kebersihan ini. Ah, benar juga. Karena sudah mengacaukan pernikahannya, aku minta maaf ya. Aku memang tidak berniat menikah denganmu, jadi situasi sekarang ini sesuai dengan keinginanku. Wah, kamu terlalu berterus terang. Lalu, karena kamu tidak ingin menikah denganku, untuk apa kamu datang membantuku? Kakek yang memintaku datang, kebetulan aku juga sedikit tertarik, ingin melihat seberapa keras kepalanya dirimu. Sekarang kamu sudah melihatnya, jadi pernikahan ini tetap lanjut atau tidak? Awalnya aku tidak ingin melanjutkannya, tapi sekarang aku berubah pikiran. Mengapa? Ye Jiao Jiao, kamu lebih menarik dari yang kubayangkan. Kebetulan aku juga butuh seorang wanita untuk menutupi penyakitku dan menghilangkan kecurigaan paman terhadapku. Cuma itu? Takut? Bukankah panggilan suamiku tadi terdengar sangat lancar? Kira-kira kupikir kamu sangat menantikan pernikahan denganku. Masih belum terlambat jika ingin menyesal sekarang. Menyesal? Kamu terlalu meremehkan aku, Ye Jiao Jiao. Shenny dan Jiao Jiao, kenapa mereka belum kembali juga? Tuan Besar, menurutku pernikahan hari ini tidak akan bisa terlaksana. Lebih baik pikirkan dulu bagaimana menghadapi para wartawan di luar sana. Paman, Jingsan, cepat bantu aku menemui para wartawan. kakek, kenapa Anda bersikeras meminta kakak menikahi wanita itu? Kakak dia, lagi pula Ye Jiao Jiao, selama ini berada di luar negeri, baru pulang hari ini untuk menikah. Mereka bahkan belum pernah bertemu. Jiao Jiao itu anak yang baik. Shenny punya alasan kuat untuk menikahinya. Tuan Besar, Anda berniat baik, tapi belum tentu Shenny menghargainya. Anda tidak lihat wajahnya hari ini sangat masam. Mungkin saja ketidakhadiran Jiao Jiao hari ini sudah diatur sebelumnya oleh Shenny. Tadi itu, dia hanya bersandiwara dengan Anda. Maaf, kami datang terlambat. Kakak, Wanita ini benar-benar datang. Mulai hari ini, Ye Jiao Jiao adalah istriku. Mulai hari ini, Ye Jiao Jiao adalah istriku. Jiao Jiao, cepatlah kemari, biarkan kakek melihatmu. Kakek, sudah lama tidak bertemu. Jiao Jiao, setelah bertahun-tahun berlalu, kamu sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Kakek juga sudah semakin tua. Kakek, Kakek ini sih, bukan namanya tua, tapi namanya berpengalaman. Coba pikir, di seluruh ruangan ini, yang paling lama tampannya, bukankah itu kakek sendiri? Gadis ini sungguh menarik. Ayo, cepat laksanakan pernikahannya. Lalu saat makan nanti, buka anggur merah koleksi kakek. Minum alkohol? Kakek, aku tidak terlalu bisa minum. Tidak apa-apa. Kalau mabuk tinggal menginap di rumah kakek, dan tidur di ranjang yang sama dengan Shenny. Satu ranjang? ranjang? Mana mungkin aku tidur seranjang dengannya? Apa sebenarnya yang kakek pikirkan? Ayo bersulang. Minumlah gelas ini. Sampai mabuk begini. Shenny, malam pernikahanmu ini. Aku lupa kalau kamu punya obsesi pada kebersihan. Sepertinya malam ini kamu tidak akan menyentuhnya, kan? Obsesi kebersihan? Memangnya kenapa dengan itu? Keponakan menantu, suami barumu ini, sangat gila akan kebersihan. Kemanapun dia pergi, dia harus melakukan sterilisasi dulu. Jika kamu menikah dengannya, sepertinya seumur hidupmu akan berendam di dalam cairan disinfektan. Paman, Jiao Jiao, katakan yang sejujurnya pada kakek. Kakek tiba-tiba memintamu menikah dengan Shenny. Apakah itu membuatmu merasa terbebani? kakek, aku dan Jiao Jiao sudah menjadi suami istri yang sah. Tidak baik menanyakan hal seperti itu, kan? Tidak terbebani sama sekali. Jauh-jauh, apa kamu tidak keberatan dia punya obsesi kebersihan? Masalah penyakitku yang kambuh setiap kali menyentuh wanita hanyalah sebuah rahasia. Hanya orang terdekat yang mengetahuinya. Paman selalu mengira kalau aku hanya punya obsesi pada kebersihan.
Bagaimana Ye Jiao Jiao akan menjawabnya? Bukankah itu hanya obsesi kebersihan, bukan masalah besar? Bisa menikah dengan suamiku, aku justru merasa sangat senang. Untuk merayakan pernikahan kita, ayo mari bersulang. Jiao Jiao, jangan minum lagi. Kenapa merebut gelasku? Berikan padaku. Tuan, Tunggu sebentar. Kenapa saat dia menyentuhku, aku baik-baik saja? Tuan, serahkan Nona Ye kepadaku. Kak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita coba. Kakek, Jiao Jiao sedang mabuk. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Zouzi, ambilkan jaket. Baik, Ternyata aku benar-benar tidak mengalami alergi. Kakakku, apakah ini berarti dia memeluknya? Tidak disangka, Chen Nie yang sangat pemilih soal kebersihan saat bertemu wanita, akhirnya bisa membuka hatinya juga. Dugaanku memang tidak salah. Jiao Jiao memang satu-satunya wanita di dunia ini yang bisa menyentuh Sheni. Tuan Besar, pihak Shen Qingshan diam-diam terus menyelidiki Dr. Tian. Dia sudah mulai mencurigai penyakit Tuan. Aku mengerti. Kamu boleh pergi. Halo kakek, Jiao Jiao, Sheni dalam bahaya. Aku curiga dalang di balik semua ini adalah penjahat yang dulu membuat orang tuanya tiada. Apakah kamu bersedia pulang ke tanah air dan menikah dengan Sheni untuk membantunya memulihkan ingatannya? kakek, asalkan bisa membuat Shenie mengingatku kembali, tentu saja aku bersedia. Shenie, turunkan aku masih bisa minum. Ye Jiao Jiao, mulai sekarang kamu tidak boleh minum lagi. Kenapa? Mulai sekarang kamu juga tidak boleh menyentuhku, Kenapa? karena aku tidak suka disentuh orang lain. Atas dasar apa aku harus melakukan apa yang kamu katakan? Atas dasar bahwa aku adalah suamimu yang sah secara hukum. Tapi tadi jelas-jelas kamu yang memelukku duluan. Kenapa malah menyalahkanku? Ye Jiao Jiao, kamu, Karena kamu bilang kamu adalah suamiku. Kalau begitu berikan aku satu ciuman. kamu, Tuan, di luar. Tuan, kamu tidak apa-apa? Perlu semprotan anti alergi? tidak apa-apa Zouzi, ambilkan aku jaket. Tuan, kamu tidak alergi kan? Sudah kubilang aku tidak apa-apa, cepat menyetir saja. Baik, Tuan. Antarkan dia ke hotel. Tapi hari ini adalah... Wah, kakak ini juga sangat tampan. Ye Jiao Jiao, asalkan dia laki-laki, kamu pasti akan menyukainya. Sudahlah, bawa dia ke kamarku. Satu kamar dengan Anda? Dia itu istriku. Menurutmu bagaimana? Tuan Shen, mengenai masalah Anda, asisten Zhou sudah memberitahukannya kepada saya. Semalam Anda melakukan kontak dengan lawan jenis, tapi tidak terjadi alergi? Benar. Untuk memastikannya, aku bahkan sengaja melakukan percobaan, dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Ini sungguh kejadian yang langka. Percobaan seperti apa itu? Oh, Tuan Shen, kedepannya percobaan berbahaya seperti itu, sebaiknya jangan dilakukan sembarangan, Anda bisa terancam tiada. Dr. Tian, tugas Anda adalah membantu pengobatan saya, bukan mendikte tindakan saya. Benar. Sepertinya Anda masih belum bisa melupakan kecelakaan mobil waktu itu. Bagi Anda, disentuh oleh wanita adalah bahaya yang sangat fatal. Anda adalah CEO dari grup Shen. Kelemahan ini jika sampai diketahui orang luar dan dimanfaatkan oleh mereka, akibatnya akan sangat mengerikan. Lalu kenapa saat dia menyentuhku, aku baik-baik saja? Dia tidak hanya menyentuhku, dia bahkan... Dia? Siapa dia? Apa yang dia lakukan pada Anda? Dia adalah istriku. Semalam dia menciumku dengan paksa. Kalian bahkan berciuman? Istriku sama sekali tidak tahu mengenai penyakitku, dia hanya mengira itu adalah fobia kotoran yang parah. Tuan Shen, jika tubuh Anda tidak menunjukkan reaksi penolakan saat bersentuhan dengan istri Anda,
Mungkin dia bisa membantu proses pengobatan penyakit Anda. Saat kalian sedang berdua saja, Anda bisa mencoba untuk melepas sarung tangan. Kalau begitu, sampai di sini dulu, saya permisi pergi. Sepertinya kakek sudah lama tahu keistimewaan dari Ye Jiao Jiao, tapi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Di mana Ye Jiao Jiao? Nyonya muda sudah kembali ke rumah pamannya sebelum dia pergi ke luar negeri. Dia selalu tinggal di rumah pamannya itu. Nyonya muda, cepat sekali kamu mengubah panggilanmu. Pergilah jemput dia kembali, mulai sekarang dia harus tinggal di keluarga Shen. Tuan, Anda tidak mungkin mulai menyukai nyonya muda, kan? Aku menikahinya secara mendadak hanya demi kakek, tidak ada perasaan apapun di antara kami. Lagi pula Dr. Tian bilang, mungkin dia bisa menyembuhkan penyakitku. Tuan, menurut Anda, mengapa Tuan Besar bersikeras meminta Anda menikahinya? Apa pendapatmu? Saya curiga. Tuan Besar sudah lama tahu bahwa dia memiliki keistimewaan. Bahkan kamu pun berpikir begitu? Tadi malam, aku teringat sebagian kenangan tentang kecelakaan mobil itu. Apakah karena nyonya muda? Mungkin saja. Mana dokumen yang aku minta? Ini adalah data mengenai Ye Jiao Jiao. Dia berusia 22 tahun, 6 tahun lebih muda darimu, dan dia seorang yatim piatu. Warisan yang ditinggalkan orang tuanya telah direbut oleh keluarga pamannya. Dia sudah pergi ke luar negeri sejak 10 tahun lalu, dan kali ini dia khusus kembali ke dalam negeri untuk menikah denganmu. Apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan setelah kembali? Prestasi nyonya muda sangat luar biasa. Begitu tahu dia akan kembali, sudah ada beberapa perusahaan multinasional yang mengirimkan tawaran pekerjaan kepadanya. Dia sudah menerima salah satunya, dan akan segera mulai bekerja. Dia cukup hebat juga. Tuan, nyonya muda, kenapa dia setuju untuk menikah mendadak dengan Anda? Tentu saja demi keuntungan. Siapa yang tidak mendambakan posisi istri Direktur Grup Shen? Tidak mungkin kan dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepadaku? Itu juga belum tentu salah. Ayo temui dia sekarang. Wah, Ye Jiao Jiao, ternyata kamu benar-benar kembali. Bukannya pergi menikah dengan orang terkaya di kota Feng, malah datang ke rumahku untuk apa? Ini adalah rumah pamanku, barang-barangku masih ada di sini, tentu saja aku harus kembali. Demi bisa kembali ke sini, kamu sanggup berbohong apa saja ya? Shani adalah orang terkaya di Fengcheng. Kamu hanya seorang gadis sebatang kara. Atas dasar apa kamu bisa menikah dengannya? Ye Qingcheng, sepertinya ini bukan urusanmu, kan? Sekarang kamu bilang ini bukan urusanku? Tanpa orang tuaku yang membesarkanmu selama bertahun-tahun ini, memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Ye Qingcheng, aku ini kakak sepupumu. Jangan berani-berani main tangan padaku. Memangnya kenapa kalau kamu kakak sepupu? Ye Qingcheng, dulu orang tuamu merebut warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku, memaksaku pergi ke luar negeri. Saat itu aku masih kecil, jadi aku terus bersabar. Sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian lagi. Ye Jiao Jiao, kamu berani memukulku? Akan kusuruh orang tuaku menghabisimu. Berhenti, jangan sentuh istriku. Shen Ye? Halo Tuan Shen, aku adalah sepupu dari Ye Jiao Jiao, namaku adalah... Hei, apa yang kamu lakukan? Semprot apa ini? Mohon maaf, Nona. Tuan kami alergi terhadap benda kotor, jadi perlu disterilkan dulu. Sayang, kenapa kamu datang ke sini? Datang untuk menjemputmu pulang. Karena kita sudah menikah, seharusnya kita tinggal bersama. Apa? Membiarkan Ye Jiao Jiao pindah ke keluarga Shen? Atas dasar apa? Jika dia tidak pindah, apa kamu yang mau pindah? Aku? Sayang, tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil beberapa barang. Barang-barang di rumah ini tidak perlu dibawa. Segala yang dibutuhkan Nyonya Shen, keluarga Shen, tentu akan menyiapkannya secara pribadi. Karena suamiku sudah berkata begitu, maka barang-barang yang tidak aku inginkan, biar ku berikan padamu saja sepupu habisnya. Suamiku adalah orang terkaya sih. Ayo pergi. Orang seperti Ye Jiao Jiao ini, atas dasar apa bisa menikah dengan Shen Nie? Lagi pula, sudah menikah pun bisa cerai? Tidak lama lagi, Ye Jiao Jiao pasti akan diusir secara hina. Ye Jiao Jiao, aku akan menunggu saat kalian bercerai. Kakek. Jiao Jiao sudah datang. Bibi Zhang, cepat bawa barang-barang Jiao Jiao ke kamar Sandy. Baik, Tuan Besar.
Apalagi yang kakek rencanakan? Chenny, itu kamu? Iya, ini aku. Bisakah kamu membantuku mengambilkan baju tidur di sofa itu? Tadi Bibi Zhang bilang baju tidur yang disiapkan untukku ada di sana, tapi aku lupa mengambilnya. Baju tidur ini milikmu? Bibi Zhang yang menyiapkannya untukku. Memangnya kenapa? Tidak ada apa-apa. Baju ini tidak cocok untukmu. Aku akan mengambilkan yang lain. Tunggu di sini. Setelah selesai beres-beres, tidurlah. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang belum selesai. Lalu, apakah hari ini kamu berencana untuk tidur di sofa lagi? Ini? Tuan besar, tuan muda, sedang mati lampu. Tenang sebentar. Saat ini sudah ada orang yang dikirim untuk memperbaikinya. Sungguh usaha yang sangat keras. Sepertinya, jika malam ini kita tidak melakukan sesuatu, akan sulit untuk memberi penjelasan kepada kakek. Sekarang, situasinya khusus. Di luar sana masih ada orang yang menunggu kita untuk berakting. Kalau begitu Tuan Shen, gaya seperti apa yang kamu suka? Tipe yang terpaksa, tipe yang malu-malu tapi mau, atau tipe yang agresif? Sekarang situasinya sedang khusus, masih ada orang di luar sana yang menunggu kita berakting. Kalau begitu Tuan Shen, kamu suka gaya yang seperti apa? Tipe terpaksa, tipe pura-pura menolak, atau tipe yang agresif? Kamu terlalu berisik. Nanti saat ada waktu, aku akan mengajarimu cara menjadi istri presdir yang pantas. Turunlah. Aku tidak mau. Ye Jiao. Tuan Shen, jangan galak-galak begitu. Aku kan sedang menunggumu. Mengajariku cara menjadi Nyonya Shen? Bagaimana caramu akan mengajariku? Apa kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku tentu saja sadar. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tentu saja aku tahu. Kalau tahu apa yang kamu lakukan, cepatlah pergi dari sini dan tidurlah di tempat lain. Aku terpaksa menikah denganmu, ingat itu. Tuan Shen, Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu tidurlah duluan. kenapa pengendalian diri Shenny begitu kuat? Mungkinkah dia tidak menyukai wanita? Kenapa dia bisa ada di pelukanku? Kenapa dia ada di pelukanku? Tunggu, aku tidak alergi padanya. Ye Jiao. Ye Jiao. Aku di sini, aku di sini. Selamat pagi Tuan Shen. Kenapa kita ada di lantai? Itu juga pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kamu menginginkan tubuhku di dalam mimpimu? Atau kamu sedang berjalan dalam tidur dan mencoba menjatuhkanku ke lantai? Maafkan aku tahu aku salah, aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi seperti apa yang ingin kamu berikan? Bagaimana kalau aku membiarkanmu menyentuhku kembali? Bagaimana kamu ingin memberi kompensasi? Bagaimana kalau aku membiarkanmu menyentuhku kembali?
Tuan Shen, aku benar-benar tahu kesalahanku. Kompensasi apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Mulai besok, kamu boleh tidur di satu ranjang denganku, tapi jangan lagi bersikap tak sopan padaku. Hah? Aku tidak mau lagi tidur di sofa dan lantai. Tuan Shen, apa yang baru saja kamu katakan? Ye Jiao Jiao, Tuan Shen, maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Tenang saja, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang bentuk tubuhmu yang sangat bagus itu. keluar. Jauh-jauh, sini, cepatlah sarapan. Ini kakek yang meminta Bibi Zhang khusus membuatkan sup untukmu. Ini sangat bagus untuk kesehatanmu. Kakek, sup ini apakah kakek dan adik tidak meminumnya? Sup ini gunanya untuk memulihkan tubuhmu. Bagaimana tidurmu semalam? Kakek, Kakek, tidurku semalam cukup nyenyak. Hanya saja badanku masih terasa sedikit pegal. Anak itu semalam tidak mengusirmu ke sofa, kan? Tidak. Semalam Tuan Shen tidur bersamaku. Badannya sangat hangat, bentuk tubuhnya juga. Aduh, aku sudah berjanji pada Tuan Shen, tidak boleh memberitahu tentang bentuk tubuhnya yang bagus kepada orang lain. Baik. Jangan katakan lagi. Mari kita bicarakan hal yang lain. Hal lain, Tuan Shen itu, staminanya sangat luar biasa. Lagi pula, Tuan Shen dia staminanya sangat bagus. Kakak ipar dia juga masih anak-anak. Baiklah. Jangan bicarakan itu lagi. Urusan anak muda seperti kalian, kembangkanlah sendiri. bisa mengatasi masalah besar dengan mudah dan menenangkan kakek. Ye Jiao Jiao ini ternyata punya kemampuan juga. Shani, sup ini terlalu pahit. Aku tidak bisa meminumnya. Ini niat baik kakek, selesaikanlah sendiri. Masalah besar tadi saja bisa kamu tangani, masalah kecil seperti ini pasti kamu bisa. Shen Nie, apa kamu sedang membalas dendam pribadi padaku? Ayo sayang, semalam kamu sudah bekerja keras. Minumlah sup ini untuk menambah tenaga. Kemajuan kalian cepat sekali. Nanti ada urusan. Temanku mengajakku bertemu pukul 7 malam ini. Jauh-jauh ingin pergi bermain dengan teman? Kakak ipar, ini kartu. Pakai saja sesukamu. Kartu berlian milik kakak. Wanitaku tidak perlu menghabiskan uang pria lain. Jiao Jiao, Ye Jiao Jiao. Wah, ternyata benar kamu. Siapa kamu? Aku teman SMP-mu, Li Jinyao loh. Kamu pergi ke luar negeri sebelum lulus, pasti sudah melupakanku, ya? Tapi aku langsung mengenalimu dalam sekali lihat. Ah, ternyata kamu, kebetulan sekali. Benar-benar kebetulan. Kamu masih tetap cantik. Ah, benar juga, kebetulan hari ini ulang tahunku. Pukul 6 di gedung Siji lantai 6 ada pesta. Aku sudah mengajak teman-teman lama. Kamu ikutlah juga. Sepertinya aku tidak bisa datang. Aku dan teman-teman lama sudah tidak ada kontak lagi. Selamat ulang tahun untukmu. Jiao Jiao, datanglah. Kamu sudah lama tidak kembali, teman-teman sangat merindukanmu. Ini... Kalau kamu tidak datang, aku akan merasa sangat malu. Kenapa dia bersikeras mengundangku? Jiao Jiao, tenang saja. Biaya makan malam ini, semuanya aku yang tanggung, tidak perlu patungan, jadi kamu tidak perlu khawatir tidak mampu membayarnya. Lagi pula pukul 7 nanti. Aku juga ada janji di gedung Siji. Tidak ada salahnya melihat apa tujuannya yang sebenarnya. Selamat ulang tahun untukku, dan selamat datang kembali jauh-jauh di tanah air. Hari ini aku yang traktir, semuanya makan dan minumlah sepuasnya, jangan sungkan padaku ya. Waktunya sudah hampir habis. Li Jinyao, aku masih ada sedikit urusan, aku permisi dulu ya. Selamat ulang tahun untukmu. Jangan pergi dulu, kenapa buru-buru sekali? Mainlah sebentar lagi. Benar itu. Jauh-jauh, jangan merusak suasana. Ayo kemari dan main bersama. Zhao Yi, kenapa dia bisa ada di sini? Siapa? Tempat ini sudah ada orangnya. Cepat keluar, cepat keluar. Benar sekali, keluar sana, benar-benar merusak suasana.
Berisik sekali. Kalian semua tutup mulut. Ye Jiao Jiao. Dunia ini memang sempit ya. Jiao Jiao, kamu mengenalnya? Sudah kenal lama. Lengan saya ini, dia yang membuatnya lumpuh. Dan kaki ini, suaminya yang membuatnya hancur. Jiao Jiao, kamu hebat sekali. Zhao Yi, sudah disepakati suamiku membayar 2 juta dolar untuk mematahkan kedua lenganmu. Tapi kamu sendiri yang memilih untuk mematahkan kaki. Urusan kita sudah selesai, jadi jangan coba-coba mengelak. 2 juta dolar? Jiao Jiao, suamimu sungguh dermawan. Lalu kenapa? Ye Jiao Jiao, hari ini, Shenie tidak ada di sini. Jadi apa maumu? Jadi begini, bagaimana kalau kamu menemaniku minum? Jika tidak, kalian semua tidak akan bisa pergi dari sini. Benar-benar berandalan, tak tahu malu. Jiao Jiao, ini cuma soal minum beberapa gelas. Minumlah sedikit saja. Benar Jiao Jiao, lihatlah bos ini. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Jiao Jiao, bukankah hanya minum 2 gelas saja? Jangan terlalu berlebihan. Apa kamu baru akan senang jika melihat teman-teman sekelasmu berada dalam kesulitan? Apa yang dikatakan Jinyao benar, jangan buat kami semua kesulitan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada gunanya kamu menahan mereka di tempat ini. Biarkan mereka pergi. Tanpa izinku, siapapun tidak ada yang boleh pergi. Tanpa izinku, siapa yang berani pergi? Pergi dan tangkap wanita itu. Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Kamu juga maju. Tunggu sebentar. Halo? Ah iya, saya di sini. Iya, saya di sini, saya ada di sini. Anda ingin datang ke sini? Baiklah. Baik. Kalian beruntung hari ini. Aku punya urusan yang sangat penting. Pergi kalian semua dari sini. Kalian beruntung hari ini. Aku sedang ada urusan penting. Pergi kalian semua. Tangkap wanita ini. Ternyata kalian memang satu komplotan. Lalu kenapa? Jika kamu menurut padaku hari ini, aku mungkin bisa melepaskanmu. Kamu yakin? Ye Jiao Jiao masih ada di dalam, belum keluar juga. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau kita masuk lagi dan membawanya keluar? Kita ini cuma pelajar, tidak akan bisa melawan orang-orang di dalam sana. Apa yang dikatakan Jinyao benar? Lalu kita harus bagaimana? Begini saja, kalian semua pulanglah dulu, biar sisanya aku yang urus. Aku punya kenalan, aku akan minta mereka datang membantu. Jiao Jiao tidak akan apa-apa. Ye Jiao Jiao, sebenarnya kita tidak punya masalah apapun, tapi salahmu sendiri karena sudah memancing kemarahan Kak Zhao Yi. Berdoalah saja untuk keselamatanmu sendiri. Ayo bangunlah. Kenapa kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita? Semuanya sampah tak berguna. Ye Jiao Jiao, jangan senang dulu. Bosku akan segera tiba di sini. Dengan kemampuanmu yang cetek itu, aku sarankan sebaiknya kamu menyerah padaku sekarang. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apalagi senjata rahasiamu. Tunjukkan saja sekarang. Jika tidak, begitu aku keluar dari pintu ini, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Jangan tidak tahu diuntung ya. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Nona muda, Anda datang. Apa yang sedang kalian lakukan? Nona muda, ada seseorang yang mematahkan tangan dan kakiku, bahkan menghancurkan tempatku, dan sekarang dia ingin menghajarku. Untung saja Anda datang tepat waktu. Lihat, itu wanita itu. Maksudmu dia ingin memukulmu? Benar, Lalu bagaimana yang ingin dia pukul? dia ingin menampar wajahku. Apakah kekuatannya cukup? Apa perlu ditambah beberapa pukulan lagi? Dia ingin menampar wajahku. Tuan gawat, sesuatu terjadi pada Nyonya Muda. Apa yang terjadi padanya? Dia pergi ke gedung Siji untuk menghadiri pesta ulang tahun teman, lalu bertemu dengan Zhao Yi itu. Cepat pergi ke gedung Siji sekarang. Apakah kekuatannya sudah cukup? Apa perlu aku pukul beberapa kali lagi? Nona muda, Anda pasti salah paham, kan? Tidak ada yang salah. Tapi kenapa Anda memukulku? Jelas-jelas wanita itu yang... Sudahlah, Jingjing. Jangan menggodanya lagi. Kamu nona muda.
Dia adalah sahabatku, yang berarti dia adalah majikanmu. Beraninya kamu memprovokasinya, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Majikan? Tuan, apakah kita tetap masuk ke dalam? Tidak perlu. Dia baik-baik saja, mari kita pergi. Zhao Yi, si Li Jinyao itu, apa dia sudah kamu suap? Tidak, saya tidak menyuap Li Jinyao. Saya tidak mengenalnya. Masih bilang tidak kenal? Lalu bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku... Cepat katakan. Kak Jiao Jiao, aku salah. Aku menyuap Li Jinyao. Maafkan aku karena berpikiran sempit. Aku memang bodoh. Puas? Jiao Jiao, menurutmu bagaimana kita harus menghukumnya? Sudahlah, biarkan dia pergi, jangan ganggu suasana pesta kita. Apa kamu tidak dengar? Cepat pergi dari sini. Baik, segera pergi. Cepat bangun. Jangan pura-pura tiada. Cepat pergi. Ayo pergi. Jiao Jiao, aku sangat merindukanmu. Akhirnya kamu kembali ke tanah air. Jing Jing, aku juga merindukanmu. Bocah Zhao Yi itu, beraninya dia mengganggumu. Aku pasti akan memberinya pelajaran nanti. Apa hubungan kalian? Kenapa dia begitu takut padamu? Zhao Yi itu hanyalah cabang keluarga dari keluarga Jing kami. Dia hanya suka bersikap sombong karena kekuasaan orang lain. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Shen Ye? Apa dia sudah ingat siapa kamu? Zhao Yi hanyalah salah satu cabang keluarga Jing kita yang suka menyombongkan kekuasaan orang lain. Omong-omong, bagaimana hubunganmu dengan Shen Ye? Apa dia sudah ingat siapa dirimu? Belum. Bagi dia, saat ini aku hanyalah seorang wanita yang tidak dia sukai, yang terpaksa dia nikahi, dan terasa seperti orang asing. Sayang sekali, kecelakaan mobil itu ternyata membuatnya melupakan teman masa kecilnya ini, dan pada saat itu, kamu malah terpaksa dikirim ke luar negeri. Lalu kenapa kakek Shen memintamu menikah dengan Shen Ye? Kakek Shen bilang, mungkin aku bisa membantu memulihkan ingatan Shen Ye, jadi aku setuju. Tapi dia sekarang, sudahlah, jangan bahas itu lagi. Jing Jing, ada bantuan yang ingin aku minta darimu. Katakan saja Jiao Jiao, serahkan saja semuanya padaku. Shen Ye punya seorang paman sepupu, namanya Shen Qingshan. Dia selalu tidak suka pada Shen Ye. Aku curiga dia akan mencelakai Shen Ye. Selain itu, dia ingin menyingkirkan Shen Ye dari posisi direktur utama. Aku ingin kamu membantuku mengawasinya. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran. Tentu, akan aku laksanakan. Lalu, bagaimana kelanjutan hubunganmu dengan Shen Ye? Aku sedang pusing memikirkannya. Setelah kecelakaan itu, Shen Ye menjadi sangat gila kebersihan. Dia tidak membiarkan siapapun mendekatinya, terutama wanita. Kemanapun dia pergi harus disterilkan. Bahkan saat aku mencoba menggodanya, dia sama sekali tidak bergeming. Dia bisa menahan diri sejauh itu? Jangan-jangan sekarang dia sudah tidak suka wanita lagi? Masa sih? Bagaimana kalau kamu mengujinya? Bagaimana caranya? Gampang, langsung saja buat dia bertekuk lutut di ranjang. Kata pelayan, Nyonya muda sudah kembali. Tuan Shen, apa kamu mau makan biskuit? Aku baru saja membelinya di toko kue, rasanya sangat enak. Kakek juga bilang ini sangat lezat, cepatlah cicipi. Cepat gunakan tanganmu untuk mengelus kepalaku, cepat sekarang juga. Aku sudah tahu, Tuan Shen kamu juga pasti suka. Bagaimana, bukankah aku hebat? Kakek, akulah pemenangnya. Membosankan? Itu, Xiao Zhu. Aku tiba-tiba teringat, ada barang penting. Aku tidak tahu di mana meletakkannya. Cepat bantu aku mencarinya. Ah, baik. Saya segera ke sana. Kenapa? Kakek sudah pergi, kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi? Tapi aku hanya punya setengah kotak lagi. Kemari. Sudah puas mengambil keuntungan dariku? Belum, aku melihat ada debu di wajah Tuan Shen, jadi aku hanya ingin membantumu menyekanya. Begitukah? Lalu tadi kamu dan kakek ada urusan apa? Bagaimana kalau ini untukmu? Apa aku terlihat seperti orang yang sangat ingin memakannya? Tadi saat aku kembali, kakek menyuruhku mencarimu di ruang kerja. Aku menebak, dia pasti ingin menguji hubungan di antara kita berdua. Lalu? Jadi, aku mengambil langkah lebih dulu. Aku bertaruh dengan kakek. Aku bilang, kamu pasti akan mengelus kepalaku dan memujiku. Ternyata kamu cukup pintar juga ya? Tentu saja. Untuk membuat kakek senang, aku punya banyak cara, aku hanya takut Tuan Shen tidak mau bekerja sama. Cara apa? Coba katakan padaku. Pikirkanlah, kakek menyuruh kita menikah. Tidak lain agar kita bisa bersama selamanya. Jadi kamu ingin meresmikan?
Jadi Anda ingin meresmikannya? Tentu saja tidak mungkin orang sehebat Tuan Shen yang sangat berharga dan dingin ini, mana mungkin bisa gadis desa seperti aku nodai begitu saja. Jadi begini, agar kakek bisa benar-benar tenang, cara terbaiknya adalah dengan berpura-pura pamer kemesraan di hadapannya, sampai dia bosan melihatnya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Shen? Kamu yakin tidak sedang mencari-cari cara untuk mengambil keuntungan dariku? Mana mungkin? Tuan Shen, bagaimana bisa Anda berpikiran begitu tentangku? Aku melakukan ini semua hanya demi membuat kakek bahagia. Lagi pula hanya pura-pura mesra, itu tidak nyata kan? Bagaimana caramu pura-pura mesra? Seperti ini? Kalau hanya pura-pura mesra, seperti ini saja pasti masih belum cukup. Tuan Shen, tahukah Anda apa itu teknik sudut pandang? Tuan Shen, bagaimana menurutmu? Dalam situasi khusus boleh saja, tapi Tenang saja Tuan Shen, aku benar-benar akan menjaga batasan dan tidak akan pernah mengambil keuntungan dari Tuan Shen. sejak Ye Jiao Jiao muncul, bagaimanapun aku menyentuhnya, sepertinya tidak masalah. Aku sama sekali tidak keberatan dengan sentuhannya, sepertinya aku malah sedikit menyukainya. Tuan Shen, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Bukankah kita baru saja sepakat? Lalu kenapa dia menatapku seperti itu? Apa dia mau berubah pikiran? Tidak ada apa-apa, kenapa hari ini kamu pulang secepat ini? Bukankah kamu ada janji dengan teman? Jangan dibahas lagi, aku diajak teman SMP untuk ikut pesta ulang tahun, tapi ternyata bertemu dengan orang yang waktu itu di pesawat, si Zhao Yi yang kuhajar itu. Apa dia mencarimu untuk membuat masalah? Apa kamu terluka? Mana mungkin? Kemampuan bela diriku sangat hebat. Apa Shenny sedang mengkhawatirkanku? Kemarilah. Statusmu sekarang adalah Nyonya Shen, dan aku akan selalu menjadi pelindungmu. Jika terjadi sesuatu di luar nanti, belajarlah untuk mengadu padaku, mengerti? Apa Tuan Shen tidak takut aku akan memutarbalikkan fakta? Orang milik Shen Yi, tidak masalah jika sedikit mendominasi. Jika bukan karena sikapnya yang sangat serius, aku akan mengira dia sedang menggodaku. Kenapa? Saat membuat masalah di luar, kamu malah jadi ciut. Tentu saja tidak. Dengan adanya Tuan Shen yang melindungiku, kata menyerah itu sama sekali tidak ada dalam kamusku. Tuan Shen, apakah kamu mau pergi berkencan denganku? Kencan? Begini, itu adalah cara berinteraksi dasar bagi setiap pasangan. Kamu bisa bertanya pada asisten Zhou, atau memintanya membuatkan daftar, tentang hal-hal dasar dan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah hubungan. Tuliskan semuanya, aku akan dengan senang hati mengikutinya. Ya, aku mengerti. Sudah larut, pergilah tidur. Selamat pagi, Nyonya Muda. Selamat pagi, asisten Zhou. Apa ini semua? Ini barang-barang milik mendiang Nyonya. Tuan memintaku untuk membawanya ke ruang kerja. Apakah ini milik ibunya Shen Nie? Untuk apa dia menginginkan barang-barang ini? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia sedang merindukan mendiang ibunya. Hubungan ibu dan anak itu sangat baik sayangnya. Sepertinya Shen Nie masih belum bisa merelakan kepergian orang tuanya. Dia tidak pernah menyerah untuk mencari pelaku sebenarnya. Biar aku bantu membawanya. Tuan, Kenapa? Apa kakek ada masalah lagi? Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat asisten Zhou membawa ini. Jadi aku ingin membantunya. Sekalian datang untuk menemuimu. Tuan Muda, Nona Chang akan kembali ke tanah air akhir pekan ini. Tuan Muda kedua memintaku untuk bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingin menghadiri pesta penyambutan yang disiapkan untuknya? Siapa Nona Chang? Siapa Nona Chang? Seorang teman masa kecil, dan hubungannya sangat baik dengan King Le. Zhou Zi, beritahu aku sebelumnya. Baik, Tuan. Lalu, apakah aku boleh pergi ke pesta penyambutan itu? Pesta pribadi semacam itu seharusnya Shen Nie akan mengecualikanku, kan? Kamu adalah istri dari Shen Ye, apapun yang bisa aku hadiri, kamu juga bisa. Kedepannya untuk hal seperti ini, jika kamu ingin pergi, langsung minta Zhou Zi saja untuk mengatur mobil jemputan bagimu. Bukankah sebentar lagi kamu akan pergi berkencan? Cepat ganti pakaianmu. Baik, aku akan segera pergi. Zhou Zi, dalam keadaan normal, bagaimana pola interaksi dasar dan apa saja yang dilakukan sepasang kekasih? Aku ini orang yang masih melajang. Mana mungkin aku tahu. Bagi sepasang kekasih, biasanya mereka akan pergi. Jalan-jalan, makan, menonton film, atau pergi ke taman bermain.
Jika waktu memungkinkan, mendengarkan opera bersama, atau menonton konser, itu juga cukup bagus. Lalu bagaimana dengan frekuensinya? Maksud Anda soal kencan? Tentu saja setiap kali ada waktu luang, mereka akan bermesraan bersama. Namanya juga kekasih. Tuan sangat sibuk. Seminggu sekali saja sudah sangat bagus. Lagi pula, Tuan dan Nyonya Muda bukanlah suami istri yang sebenarnya, jadi tidak perlu terlalu memedulikan hal itu. Malam ini, buatkan daftar pola interaksi norm dan hal-hal dasar bagi kekasih, lalu kirimkan kepadaku, buatlah sedetail mungkin. Tuan, apakah Anda mulai menyukai Nyonya Muda? Malam ini, buatkan daftar interaksi norm dan hal-hal dasar bagi pasangan, lalu kirimkan padaku, buat sedetail mungkin. Tuan, apakah Anda mulai menyukai Nyonya Muda? Dokter Tian bilang, mungkin saja Ye Jiao Jiao bisa menyembuhkan penyakitku. Dia berguna bagiku, jadi wajar jika aku memberinya sedikit perhatian, agar dia bisa dengan sepenuh hati tetap tinggal untuk membantuku berobat. Anda benar, Tuan. Oh ya, soal eksperimen alergi itu, cari waktu untuk mengaturnya sekali lagi. Tapi Dokter Tian bilang, baik, Tuan. Tadi saat keluar cuacanya mendung, kenapa sekarang mataharinya sangat terik? Josie sedang mengambil payung, kita tunggu di sini sebentar. Matahari sudah muncul, tapi tetap saja terasa dingin. Bahkan jika orang lain yang menjadi Nyonya Shen-nya, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Pasangan pada umumnya, apa yang biasanya mereka lakukan saat ini? Karena kamu sudah bertanya dengan sungguh-sungguh, maka aku akan berbaik hati memberitahumu. Hanya begini? Ini baru versi yang benar. Biasanya saat pasangan menghadapi cuaca dingin seperti ini, si pria akan berinisiatif, menggenggam tangan pacarnya dan memasukkannya ke dalam saku bajunya untuk menghangatkan diri bersama. Bagaimana, Tuan Shen? Apakah ini terasa jauh lebih hangat daripada sekadar memakai jaket? Nanti, Tuan Shen, jika masih ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kepadaku kapan saja. Lagi pula aku menguasai semuanya. Aku akan mengajarimu secara langsung. Zozie. Tuan, Nyonya Muda, ini payungnya. Tuan Shen, biar aku saja yang memegang payungnya untukmu, ya. Kamu terlalu pendek, menghalangi pandanganku. Kalau begitu aku akan satu payung dengan asisten Zhou. Asisten Zhou sedang flu, jika kamu satu payung dengannya, akan sangat merepotkan jika kamu tertular flu. Apakah asisten Zhou sedang flu? Tapi dia terlihat sangat sehat. Nyonya Muda, jangan lihat aku yang tampak baik-baik saja sekarang. Aku sudah menahannya sejak lama. Asisten Zhou, kamu tidak apa-apa. Apa perlu ke rumah sakit terdekat untuk periksa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti setelah masuk ke mobil dan merasa hangat, aku pasti akan merasa lebih baik. Bawa semua barang yang sudah dibeli ke ruang samping, dan minta Bibi Zhang segera merapikan pakaiannya. Baik, Tuan. Tidak apa-apa, tidak perlu, Tuan Shen. Sekarang aku tidak merasa begitu dingin kok. Kakek sedang melihat ke arah sini dari lantai 2. Kalau begitu cepat-cepat. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berpura-pura. Bukankah kita sudah sepakat untuk hanya berpura-pura? Tadi kamu mendesakku, jadi aku tidak sempat bereaksi. Salahku, ini salahku. Lipstikmu jadi berantakan. Benarkah? Biar aku lihat. Jiao Jiao sudah kembali? Mari, duduklah di sebelah kakek. Mari, cepat makan hidangan ini. Jiao Jiao. Kakak ipar, baru saja kembali dari luar. Jika memintanya makan sebanyak itu sekarang, perutnya bisa sakit. Mana mungkin, dia terus berada di dalam mobil. Jika kakak ipar sampai jatuh sakit, rencana Anda untuk menimang cucu bisa tertunda loh. Ayo Jiao. Ayo makan hidangan ini. Terima kasih. Kakek, aku tahu kakek adalah orang yang paling menyayangiku. Sini, aku ambilkan sepotong daging untukmu.
Kalian berdua anak nakal? Kalian tidak sepintar Jiao Jiao. Memang hanya Jiao Jiao milikku yang paling perhatian. Kemarilah Jiao Jiao. Kakek akan menyendokkan sup untukmu. Sup ini sangat bergizi, bagus untuk kesehatan tubuhmu. Shenny, bolehkah aku minta segelas cola dingin? Hanya boleh setengah gelas, perutmu akan sakit jika minum terlalu banyak. Baiklah. Tuang lebih banyak, tuang sedikit lebih banyak lagi. Oh iya kakek, ku dengar Chang Man Er akan kembali ke tanah air. Apa Anda sudah mendengar kabar dari kakek Chang? Benarkah? Begitu bertemu Tuan Chang, dia langsung bilang kalau cucunya itu sangat liar, kali ini dia kembali, entah berapa lama dia akan tinggal. Ku dengar setelah dia kembali, dia tidak berencana untuk pergi lagi. Sepertinya dia akan memindahkan fokus karirnya ke dalam negeri. Nanti, kakek Chang tidak akan mengomeli Anda lagi. Aku dengar Chang Maner mengadakan pesta penyambutan. Kapan kalian menentukan waktunya? Kakak ipar, kamu mau ikut juga? Shenny bilang dia akan membawaku untuk menghadiri pesta penyambutan kalian. Kakakku sungguh berani. Dia benar-benar membawa kakak ipar untuk menemui pengagumnya. Ngomong-ngomong kakak, apakah kamu sudah mendengar kabar terbaru tentang paman? Maksudmu tentang kejadian minggu lalu, saat dia tidak sengaja jatuh dan harus dirawat di rumah sakit? Sebenarnya dia bukan jatuh, tapi dia dipukuli. Dia masuk rumah sakit 3 kali dalam 1 minggu. Dipukuli 3 kali dalam 1 minggu? Benar. Aku dengar, saat pertama kali dia dipukuli, dia langsung menambah pengawal. Lalu saat kejadian kedua dan ketiga, dia langsung mengganti perusahaan pengawalnya. Lalu bagaimana keadaan pamanmu sekarang? Sekarang dia masih terbaring di rumah sakit. Kabarnya, dia bahkan harus dijadwalkan untuk menemui psikiater. Hanya karena dipukuli 3 kali langsung butuh perawatan psikologis? Paman sudah lama mengincar grup Shen. Dia selalu penuh ambisi. Sejak kapan dia menjadi selemah ini? Katanya, pelakunya adalah orang yang sama. Sepertinya paman telah menyinggung orang yang salah. Jika ini hanya tindakan pribadi terhadap Shen Qingshan, maka tidak masalah. Tapi jika target orang ini adalah keluarga Shen... Kakak, apakah kamu khawatir? Pelaku ini akan menyerang anggota keluarga Shen yang lainnya? King Le, jangan bicara berlebihan. Itu akan menakuti kakak ipar. Kakak ipar saja berani memukul orang di pesawat, kakak ipar tidak akan merasa takut. Tuan besar, Tuan. Nona Chang Maner telah datang. Semuanya? Sudah lama tidak bertemu ya? Dia itu Chang Maner? Ternyata kamu datang cukup cepat. Begitu aku memikirkan bahwa seseorang sangat ingin menemuiku, tentu saja aku langsung bergegas datang secepat mungkin. Ikut ke ruang kerjaku. Baik. Kakak ipar. Kakak dia. Hei Cingle, menurutmu Chang Maner, dia lebih suka minum kopi atau lebih suka minum teh? Kopi saja. Apakah kakak ipar benar-benar tidak menyadari adanya krisis? Atau dia sama sekali tidak terpikir ke arah sana? Baiklah, kalau begitu aku akan membuatkan teh dan kopi untuk mereka. Shen Ye, sungguh tidak disangka, hanya karena satu perkataan dari kakek Shen, kamu langsung menikah dengan wanita asing. Ye Jiao bukanlah wanita asing. Karena dia sudah menikah denganku, maka sekarang dia adalah istriku. Nona Chang, Tuan saya membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Aku tahu aku sudah bersiap, bisa dimulai kapan saja. Aku tahu, aku sudah bersiap, bisa dimulai kapan saja. Nona Chang, tolong mulai dari sentuhan yang paling dasar. Tuan, Shenny, Tuan, tetap saja alergi. Kak, di mana kakak ipar? Dia tadi bilang ingin mengantarkan kopi. kamu bilang Ye Jiao baru saja datang? Apa mungkin dia melihat semuanya tadi? Apa dia masih belum tahu tentang kondisi kesehatanmu yang sebenarnya? Lalu bagaimana ini? Pergi dan panggil dia ke sini. Baik. Shenny, tidakkah menurutmu membiarkan Ye Jiao tetap berada di sisimu? Sama saja dengan menaruh bom waktu yang berbahaya? Sudah lama Anda tidak datang ke keluarga Shen kan? Biarkan King Le membawamu berkeliling di kediaman keluarga Shen. Ayo pergi, Kak Man Er. Aku akan membawamu melihat-lihat. Jadi kondisi kesehatanku sama sekali tidak membaik. Hanya saja Ye Jiao terasa istimewa. Tapi mengapa hanya dia yang istimewa?
Tuan Shen, Anda mencari saya? Apa kamu melihat semuanya tadi? Ya, aku melihat semuanya. Tenang saja, aku bisa menjaga rahasia dengan baik. Ternyata Shenni menyukai Chang Maner. Ternyata Shenni menyukai Chang Maner. Ternyata wanita yang dicintai Shenni adalah Chang Maner. Kalau begitu, terpaksa menikah denganku. Dia pasti sangat tidak bahagia, kan? Tuan Shen, kamu tenang saja. Jika kamu ingin bercerai denganku dan ingin bersama dengan Chang Maner, aku tidak akan mempersulit keadaan. Cerai? Apa kamu mengkhawatirkan kakek? Bagaimana kalau nanti saat kalian berdua sedang berkencan, aku bantu mengawasi keadaan? Aku tidak menyangka, ternyata Nyonya Shen begitu murah hati. Ah, tidak juga. Bukankah ini semua demi kebaikanmu, Tuan Shen? Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Kira aku dia akan menanyakan hubunganku dengan Chang Maner. Ternyata dia sama sekali tidak peduli padaku. Bahkan sangat ingin segera bercerai dariku. Itu. Bagaimana kalau kupanggilkan Chang Maner masuk ke sini? Kemari, Ha. siapa yang aku sukai atau tidak, bukan urusanmu untuk ikut campur. Cukup jalankan peranmu sebagai Nyonya Shen, dan jangan mencampuri urusan lain. Shenni sedang marah. Kata-kata mana sih yang membuatnya tersinggung? Halo Jingjing. Jiao Jiao sayang, apakah malam ini kamu masih akan menghabisi Shen Qingshan? Aku sudah mengatur semuanya, pengawal di sekitarnya juga sudah diganti, dengan orang dari perusahaan keluargaku. Sudahlah, malam ini aku sedang tidak bersemangat. Lalu, bagaimana harimu bersama Tuan Shen tadi? Apa kamu berhasil menidurinya? Apa aku mengganggu kalian? Tidak terlalu baik. Rencananya mungkin akan ada perubahan. Perubahan? Perubahan apa? Apa jangan-jangan Shenni benar-benar suka laki-laki? Dia tidak suka laki-laki. Tapi sepertinya dia sudah punya wanita yang dia cintai. Sudah punya orang yang dicintai tapi masih menikahimu? Dasar pria sampah, Cih. Shenni itu, dia sangat gila kebersihan. Dia tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Dulu aku tidak mengerti, tapi baru-baru ini, aku menyadari bahwa hatinya sudah milik orang lain, makanya dia tidak suka disentuh wanita lain. Lalu bagaimana? Apa kamu akan menyerahkannya begitu saja? Aku sudah berjanji pada kakek untuk membantu Shenni mengembalikan ingatannya. Mengenai hal lainnya, aku hanya bisa menjalani apa yang ada sekarang. Apa dia salah paham? Kakak ipar, bukankah kakak sudah melarangmu minum minuman dingin? Cingle, nanti jangan panggil aku kakak ipar lagi. Aku setahun lebih muda darimu. Panggil saja aku Jiao-Jiao. Baiklah, jauh-jauh. Tapi, kalau minum minuman dingin sebanyak ini, apa perutmu tidak akan sakit? Aku beri kamu 1 kaleng. 2 kaleng. Kamu harus janji padaku untuk merahasiakan ini dari Shenni ya. Baik, aku berjanji padamu. Apa yang sedang kalian berdua rahasiakan dariku? Gawat kita ketahuan. Sebagai saudara kita harus senasib sepenanggungan. Tenang saja, aku tidak akan mengkhianatimu. Kakak jangan menatap jauh-jauh seperti itu. Kamu akan menakutinya. Cingle, dia itu kakak ipar. Apa kakakku sedang cemburu? Shenni, kenapa kamu jalan cepat sekali? Kakak, dia hanya minum sedikit minuman saja. Kamu yakin hanya sedikit? Shenni, jauh-jauh itu masih anak-anak, suasana hati dan kesukaannya belum stabil. Bagaimana mungkin dia bisa disamakan denganmu yang sudah pria dewasa? Ye Jiao-Jiao lebih muda dariku, sifat dan kesukaannya masih belum stabil. Maksudku adalah, dia menyukai pria lain, mungkin itu hanya sementara saja. Kembalikan minuman itu, kamu sudah meminumnya hari ini. Apa aku terlalu keras padanya? Ya jauh-jauh, di tanganmu itu, Sudah larut malam, cepatlah kembali ke kamar dan tidur. tapi di tangannya, Nona Chang,
Bukankah kamu bilang masih harus membuatkan kopi untuk kakek? Kakek masih menunggumu. Mari kuantar ke sana. Cepat pergi sebelum kakakku marah. Tapi, Tenang saja, penglihatan kakakku tidak terlalu baik di malam hari. Aku tidak mungkin bilang kalau kakakku sengaja pura-pura buta hanya agar kamu bisa minum minuman dingin, kan? apa? Ternyata aku salah ambil bir. Siapa orang bodoh yang menaruh ini di kulkas? Ah, sudahlah. Biarlah bir saja. Minum satu kaleng saja seharusnya tidak apa-apa. Mungkin saja, kedua orang itu malam ini mencari hotel dan menginap di sana. Shenie, dasar kamu pria bodoh. Kakek Shen, ketika aku berada di Italia sebelumnya, aku berpikir bahwa aku harus membuatkan secangkir kopi buatan tangan Italia untuk Anda. Biji kopi jenis ini rasanya sangat enak, sangat jarang ada orang yang bisa membelinya di dalam negeri. Putra sulung, kemana jauh-jauh pergi? Kenapa dia tidak datang ke sini? Kakek Shen, apakah aku telah membuat Anda marah? Sehingga Anda ingin meminta jauh-jauh datang menemani Anda? Tidak, kakek sama sekali tidak marah. Kakek, tadi kakak ipar sedang minum cola, lalu dia ditangkap oleh kakakku dan disuruh merenung di dalam kamar. Apa? Putra sulung, ada apa denganmu? Jauh-jauh itu hanya seorang gadis muda, bahkan urusan minum saja harus kamu atur? Benar sekali. Apa kamu sudah tidak menginginkan istrimu ini lagi? Jauh-jauh lebih muda darimu? Jika ada sedikit perbedaan dalam selera, bukankah itu hal yang sangat wajar? Kakek, Shenie selalu mengelola grup Shen, itu sudah cukup melelahkan. Jika setelah pulang ke rumah, dia masih harus mengurus seorang gadis kecil, dia pasti akan merasa sangat lelah. Akhir-akhir ini sesekali, selalu ada orang yang mengingatkanku tentang hal ini. Apakah aku benar-benar jauh lebih tua daripada Ye Jiao Jiao? Kak Maner, hal itu sepertinya kekhawatiranmu agak berlebihan. Jauh-jauh bukan hanya tidak dijaga oleh kakakku, sebaliknya, dialah yang membantu kakakku untuk menjaga aku dan kakek. Oh, benarkah? Lalu hal apa saja yang dia lakukan untuk menjaga kalian? Apa kakek juga menyukainya? Yang jelas dia tidak akan pernah memaksa kakek di tengah malam untuk mendengarkannya bercerita tentang kopi Italia. Tadi menyuruhnya kembali ke kamar, apa itu tidak agak keterlaluan? Meskipun aku menyuruhnya membawa sekaleng minuman secara diam-diam, tapi apa dia bisa mengerti maksudku? Sudahlah, ini sudah larut malam, kakek harus beristirahat. Cingle, tolong antar Chang Man-er. Dia tidak bisa mengantarku. Dia sedang tidak enak badan. Aku sedang tidak enak badan. Kok aku tidak tahu ya? Sepertinya memang agak kurang sehat. Shenie, lihatlah ini sudah sangat larut. Anda pasti tidak akan tenang membiarkan aku yang seorang gadis ini pulang sendirian, kan? Shenie, lihatlah. Sekarang sudah sangat larut. Anda pasti tidak akan tenang membiarkan seorang gadis sepertiku pulang sendirian, kan? Kamu benar, seorang gadis yang pulang sendirian memang tidak aman. Kalau begitu malam ini, Zouzi, pastikan untuk mengantar Nona Chang pulang. Shenie, bisakah aku menginap malam ini? Tidak bisa. Lalu kenapa ya jauh-jauh boleh? Ye Jiao Jiao adalah istriku, hanya istri dari keluarga Shen yang berhak tinggal di keluarga Shen. Sepertinya perbedaan waktu Italiamu belum pulih. Ya, bereskan kopimu, aku akan mengantarmu pulang untuk mandi dan tidur. Maafkan aku, tadi itu pikiranku sedang tidak jernih. Aku terlalu egois. Tidak apa-apa, wajar saja jika sesama gadis sedikit bersaing, kakakku tidak akan keberatan. Ayo pergi, ayo. Shenie, ada apa antara kamu dan Chang Man-er? Aku tidak tahu ada apa dengannya. Sekarang aku mau kembali ke kamar untuk tidur. Jika Anda tidak keberatan bertemu dengan cicit Anda sedikit lebih lama lagi, aku bisa tinggal di sini lebih lama. Cepat pergi, jangan membuang-buang waktu. Gadis kecil ini, kenapa dia menyetel suhu AC serendah ini? Jiao Jiao, Siapa itu? Siapa yang memanggilku? dia sepertinya sedang mabuk. Kamu minum alkohol? Tuan Shen, Tidak ada gunanya kamu merayu seperti itu.
Tuan Shen, nasibku sungguh malang. Aku pergi ke kulkas untuk mengambil sebotol minuman dingin, tapi setelah kembali baru sadar kalau itu bir. Minuman dinginku sudah habis semua. Aku sudah membawakanmu sebotol cola. Benarkah? Tidak bisa sekarang terlalu dingin untuk minum minuman dingin. Lalu kenapa kamu menyetel AC sampai serendah ini? Karena Tuan Shen tidak tahan panas. Aku takut dia tidak kuat jika suhunya terlalu tinggi. Mengapa kamu melakukan itu? Apa karena kamu takut padanya? Tuan Shen adalah orang baik, sama sekali tidak menakutkan. Orang baik? Aku bukan orang baik. Jangan ganti salurannya, kamu harus... Jiao, lihat baik-baik siapa aku. Aku suamimu, dengarkan aku. Suami, aku ingin cium. Jadilah anak baik dan tidurlah. Chenny, terpaksa menikah denganku. Apa kamu merasa sangat tidak senang? Kamu sama sekali tidak ingin menikahiku. Awalnya memang begitu, tapi sekarang... Tapi kapan kamu bisa mengingatnya? Ah, Jiao, apa yang kamu katakan? Tuan Shen, malam ini aku mau pergi makan bersama teman-teman. Mungkin aku akan pulang agak terlambat. Boleh makan, tapi dilarang minum alkohol. Tenang saja, aku janji tidak akan menyentuh alkohol sedikit pun. Omong-omong, apa yang kamu katakan semalam? Apa? Bukan apa-apa, ayo pergi. Jiao, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Hari ini bersantailah sejenak, jangan pikirkan Shenie itu lagi. Nona muda, Bibi, kami datang. Zhao Yi, kenapa aku punya firasat buruk ya? Bawa mereka masuk. Halo, Nona, apakah ada yang bisa kami bantu untuk Anda? Hari ini kami berdua khusus untuk Anda. Siap mematuhi perintah Anda. Jadi ini kejutan yang kamu siapkan untukku? Memangnya tidak mengejutkan? Ah, sudahlah, terserah kamu saja. Aku mau menyanyi sendiri saja. Bagaimana kalau membiarkan pria nomor 2 ini menemanimu menyanyi? Coba lihat baik-baik, dia lumayan tampan loh. Sudah kubilang aku tidak mau. Wajahnya bahkan sedikit mirip Shenie. Bagaimana kalau biarkan pemuda nomor 2 ini menemanimu bernyanyi? Coba lihat baik-baik, dia sebenarnya cukup tampan loh. Aku bilang aku tidak mau. Dia terlihat sedikit mirip dengan Shenie. Kalau begitu, kamu boleh tetap di sini. Tuan, gawat, sesuatu terjadi pada Nyonya Muda. Apa yang terjadi padanya? Saat ini masih belum pasti. Orang yang selama ini mengawasi Zhao Yi mengirimkan pesan. Katanya Zhao Yi membawa beberapa pria pergi ke gedung Siji, dan Nyonya Muda ada di sana. Segera pergi ke gedung Siji. Tuan Shen, mengapa kamu datang ke sini? Ye Jiao, keluar sekarang juga. Cepatlah pergi. Tuan Shen, jangan tarik aku lagi, kamu membuatku sakit. Dia sepertinya ingin memutuskan hubungan denganku. Tuan Shen, jangan pegang aku lagi, kamu membuatku kesakitan. Apa dia ingin memutuskan hubungan denganku? Ikuti saja perintahku, jangan banyak bicara. Tadi kenapa dia? Apa mungkin Shenie menyukaiku? Mulai sekarang, jika tidak ada urusan mendesak, selain pergi bekerja, kamu tidak boleh keluar, diamlah di rumah dengan patuh. Kenapa? Sebagai istri dari keluarga Shen, tindakanmu di depan umum bisa merusak reputasi keluarga Shen. Tapi mereka sama sekali tidak tahu siapa aku, apalagi siapa suamiku. Baiklah. Aku akan menuruti semua ucapanmu.
Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kamu pulanglah duluan. Kenapa? Apa ikan-ikan kecil ini juga membuat kakak ipar tidak senang? Tidak, aku hanya merasa bosan. Makanlah permen ini. Terima kasih. Shen Kingley, Bukankah dia tadi kembali untuk mengurus pekerjaan? Kenapa dia malah menyusul ke sini? bukankah aku sudah menyuruhmu kembali ke kamar? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, tidakkah kamu merasa terlalu kasar pada kakak ipar? Kenapa? Apa kamu merasa kasihan padanya? Aku merasa kasihan. Aku merasa kasihan padanya, karena dia adalah kakak iparku. Apa kamu tidak pernah menyadari bahwa kamu sebenarnya sedang cemburu padanya? Cemburu? Hanya orang yang sangat tidak percaya diri yang akan merasa cemburu. Bagaimana mungkin aku cemburu? Terlebih lagi, cemburu pada Ye Jiao Jiao. Lalu kenapa tadi kamu marah besar padanya? Kemarin aku menerima kabar di kantor, mengatakan bahwa Zhao Yi membawa sekelompok orang untuk mencarinya. Tak disangka saat aku sampai di sana, dia malah sedang bersama banyak kakak muda yang tampan sedang berpesta. Tindakan seperti ini akan sangat merusak reputasi keluarga Shen. Jika yang menikah denganmu dulu adalah Chang Man-er, apakah kamu juga akan marah besar padanya? Chang Man-er tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Kalau begitu, cobalah pikirkan, jika itu benar-benar Chang Man-er, dan dia melakukan hal yang sama, apakah kamu juga akan marah padanya? Dulu, Kak Jiao Jiao memang tidak bersedia menikah denganmu. Sekarang kamu begitu galak padanya. Apa kamu tidak takut dia akan meminta cerai darimu? Beraninya dia. Apakah Shenie sangat marah setelah pulang? Menurutmu, mungkinkah dia sedang cemburu? Mana mungkin dia cemburu? Aku berencana menggunakan namanya untuk memesan satu set perhiasan dan memberikannya kepada Chang Man-er. Asalkan Chang Man-er bisa bahagia, seharusnya amarahnya juga akan mereda. Masalah hari ini, Tuan Shen, masalah hari ini adalah kesalahanku. Aku berjanji, tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. baiklah, biarlah masalah hari ini berakhir sampai di sini. Jangan ulangi lagi di masa depan. Baik. Kamu menginginkan ini? Aku ingin membeli ini untuk diberikan kepada Chang Man-er, tapi dari sisi lain, sepertinya bisa dibilang aku juga menginginkannya. Karena kamu menginginkannya, beli saja. Gunakan kartuku. Kamu sekarang adalah Nyonya Shen. Apapun yang ingin kamu beli tidak perlu meminta persetujuanku. Lalu, apakah aku boleh meminta hal yang lain? Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin bisa pergi keluar untuk bermain. Bolehkah? Apa yang sebenarnya aku harapkan barusan? Pikiran gadis kecil ini sama sekali tidak tertuju padaku. Boleh, tapi situasi seperti hari ini tidak boleh terulang lagi. Tuan Shen, Anda baik sekali. Kakak ipar, pesta penyambutan untuk Chang Man-er dijadwalkan malam ini. Kamu harus memakai gaun malam. Ingatlah, untuk memberikan ukuran gaunmu kepada Zhou Zi. Ini hanya makan malam biasa, tidak perlu menggunakan gaun malam yang terlalu berlebihan, cukup pakai pakaian yang nyaman dan pantas saja. Kalau begitu, apakah kamu mau aku membantu memilihkan gaunnya? Biarkan dia memilihnya sendiri, bukankah dia punya kartu kredit? Untuk masalah kecil seperti ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Qingle, aku bisa memilihnya sendiri. Nyonya muda, ada paket untukmu. Siapa yang mengirimnya? Dikirim oleh seorang pria yang berpakaian sangat rapi. Kembalilah bekerja. Halo Jingjing. Ya ampun, gaun tiruan ini, bahkan jahitan garisnya saja miring. Siapa sebenarnya orang bodoh yang mengirimkan gaun seperti ini padamu? Aku akan menyuruh orang untuk memeriksanya sekarang. Sekarang cukup banyak orang yang tahu kalau aku dan Shenie akan pergi ke pesta penyambutan itu. Identitasmu saat ini adalah istri dari Presiden Direktur Grup Shen. Jika seseorang memotretmu memakai gaun tiruan, maka yang akan menanggung malu bukan hanya Shenie saja. Sudah ketemu, orang yang membeli gaun, itu adalah Chang Man-er. Chang Man-er? Ternyata dia pelakunya. Padahal kamu sudah memesankan perhiasan untuknya. Wanita ini benar-benar jahat. Jiao Jiao sayang, bagaimana kalau kita tidak usah datang ke pesta itu? Kenapa tidak datang?
Gaunnya sudah dibelikan untukku, tentu saja aku harus pergi, bahkan jika Shenny yang menyukainya, memangnya kenapa? Akulah Nyonya Shen yang sah. Ayo pergi. Nyonya muda, di mana kamu membeli gaun ini? Bukankah ini dikirim olehmu, asisten Zhao? Aku. Tuan muda kedua, gaun mana yang dipakai Nona Chang hari ini? Nyonya muda, gaun yang kamu kenakan ini mungkin kurang sesuai. Bagaimana kalau setelah sampai di restoran kita ganti dengan yang lain? Tuan muda kedua sudah menyiapkan banyak gaun, bisa diganti kapan saja. Tidak perlu. Menurutku gaun ini sudah terlihat sangat cantik kok. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan urusanku. Karena Changman Er ingin mencari masalah, mana mungkin aku tega membuatnya kecewa. Ya ampun Zhao Zhao. Gaun yang kamu pakai ini, beli di mana? Gaun yang kupakai ini sepertinya pemberian Shenny. Aku dengar dari Bibi Zhang, ada seseorang yang memakai setelan jas yang mengantarkannya. Mana mungkin? Bagaimana bisa Shenny membelikanmu gaun seperti ini? Gaun model ini di seluruh kota Feng hanya ada satu saja. Aduh, gaunnya tidak penting. Bisa kita pesan makanan dulu? Aku sudah lapar. Kalian berdua ini seharusnya lebih peduli pada Zhao Zhao. Dia itu gadis kecil yang belum pernah melihat dunia luar, sangat mudah untuk ditipu. Aku hampir lupa. Gadis kecil ini bukanlah tipe orang yang bisa ditindas orang lain dengan mudah. Sepertinya akan ada tontonan yang menarik. Nona Chang, sejak aku masuk tadi, perhatianmu selalu tertuju pada gaun yang kupakai ini. Mungkinkah karena aku dan Nona Chang memakai gaun yang sama, membuat Nona Chang merasa tidak senang? Aku sudah bicara panjang lebar tadi, semuanya untuk memberi isyarat bahwa pakaian yang dia kenakan itu barang tiruan. Apa dia benar-benar tidak mengerti? Aku tidak akan marah hanya karena ada orang lain yang memakai pakaian yang sama denganku. Maksudku adalah, Aku sudah tahu Nona Chang bukanlah tipe orang yang akan marah-marah sembarangan. Ayo, kita bisa saling memuji nanti. Sekarang mari kita makan dulu. Lihatlah apa yang ingin kalian makan. Zhao Zhao, hidangan di sini semuanya bergaya Italia, kamu mungkin belum pernah mencobanya. Jika kamu tidak tahu cara memesannya, aku bisa membantumu memesan. Terima kasih Nona Chang. Aku belum pernah ke Italia dan tidak mengerti nama-nama di menu ini. Tapi aku punya caraku sendiri. Tuan Shen, bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku memesan makanan? Aku ingin yang agak manis, tanpa rosemary, dan tanpa ikan dori. Terima kasih Nona Chang. Aku belum pernah ke Italia dan tidak mengerti nama-nama di menunya. Tapi aku punya caraku sendiri. Tuan Shen, bisakah aku minta tolong untuk memesankan makanan untukku? Aku ingin yang agak manis, tanpa rosemary, dan tanpa ikan lidah. Karena kamu suka makanan manis, kamu bisa memesan menu yang sama dengan King Glare. Selera makannya sepertinya hampir sama denganmu. Cingle, tolong pesankan porsi ganda untukku, terima kasih. Siap, kakak ipar. Untuk merayakan kepulangan Kak Man Er ke tanah air, mari kita bersuang bersama. Apakah Zhao Zhao tidak akan minum segelas? Tidak boleh. Sebenarnya ya Zhao Zhao ini, apa hebatnya dia? Sampai semua orang di keluarga Shen begitu melindunginya. Ini kan cuma minum sedikit anggur merah. Kenapa bersikap seolah-olah dunia akan kiamat saja? Kalau Kingle sih wajar saja, tapi kenapa asisten Zhou juga ikut-ikutan? Ini cuma segelas minuman, tidak mungkin aku akan mencelakainya kan? Bukannya kami melindunginya, tapi menurutku kakak ipar tidak bisa minum alkohol. Kalau dia sampai mabuk, nanti bisa gawat. Hari ini adalah pesta penyambutanku, apa aku tidak boleh memegang kendali? Lagi pula, ini cuma segelas anggur merah. Kalau satu gelas tidak boleh, setengah gelas saja boleh kan? Tidak boleh. Hari ini adalah pesta penyambutan untukku, apa aku masih tidak boleh memutuskannya? Lagi pula, ini cuma segelas anggur merah saja. Kalau tidak bisa satu gelas, setengah gelas saja boleh kan? Tidak Biar boleh. aku saja. Bukankah hanya minum setengah gelas anggur merah? Hari itu aku diam-diam minum 1 botol bir dan tidak terjadi apa-apa. Kakak ipar, bagaimana kalau kamu minum sedikit saja, hanya untuk sekadar formalitas saja? Shen Qingge, Zhao Zhao saja sudah setuju. Kenapa kamu masih banyak bicara di sini?
Jiao Jiao, kamu pasti belum pernah melihat anggur merah semahal ini, kan? Hari ini, tempat ini sudah aku sewa seluruhnya, minum saja dengan tenang. Terima kasih. Ayo, rayakan kepulanganku ke negara ini, kembali berada di sisi kalian lagi, bersulang. Jangan minum lagi, Bukankah Tuan Shen bilang, jika ada yang menindasku, aku boleh mengadu? itu memang benar. Kakak ipar mabuk lagi. Sekarang kita masih di luar, sayang. Jangan nakal. Aku tidak mau. Kamu jelas-jelas sudah bilang, jika ada yang menindasku, aku boleh mengadu. Ucapanmu tidak bisa dipegang. Baik, baik, baik. Katakan padaku, siapa yang sudah menindasmu? Dia. Baik, baik. Katakan padaku siapa yang sudah mengganggumu. Dia? Kapan aku pernah mengganggumu? Semua orang di sini melihatnya, bagaimana bisa aku mengganggumu? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sengaja memakai gaun yang sama denganku, sengaja memintaku memesan makanan, dan bahkan memaksaku untuk minum alkohol. Bukankah kamu hanya iri karena aku adalah Nyonya Shen, sedangkan kamu bukan? Aku? Tentu saja tidak. Kamu hanyalah gadis kecil, apa yang harus aku irikan darimu? Apa kamu yakin? Ataukah aku yang terlalu banyak berpikir? Aku yakin. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Ye Jiao Jiao, kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memeluk suamiku sendiri, memangnya kenapa? Ye Jiao Jiao, kamu apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memeluk suamiku sendiri, memangnya kenapa? Jangan-jangan ini, yang dinamakan setiap orang ada tandingannya? Sudah cukup memeluknya? Kamu sangat tampan. Mana mungkin aku merasa cukup? Jadilah anak baik. Nanti di rumah aku biarkan kamu menciumku sepuasnya. Benarkah? Kali ini sungguhan. Sekarang kembalilah ke tempat dudukmu. Kakak ipar, tadi apa yang kakakku katakan padamu? Dia bilang padaku untuk patuh. Nanti di rumah, dia akan... Makanlah dengan tenang. Jangan bicara dengan orang lain lagi. Oh, Permisi, siapa di sini yang bernama Nona Chang Man Er? Itu saya. Terima kasih Nona Chang Man Er karena telah memesan gaun malam di toko kami. Ini adalah perhiasan untuk Anda. Memesan gaun malam di tempat kalian, bisa dapat hadiah perhiasan juga? Ini barang palsu, yang asli ada di rumah kami. Kami adalah profesional dalam pembuatan gaun malam. Jika Anda menyukainya, Anda bisa menghubungi kami. Kami jamin hasilnya sangat identik. Apa maksudmu dengan identik? Aku sama sekali tidak memesan apapun di tempat kalian. Apakah kalian salah mengenali orang? Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Saya akan menelpon mereka dulu. Ini tidak mungkin. Saat aku memesan baju itu, aku sama sekali tidak meninggalkan nomor ponselku. Chang Maner, apakah kamu yang memesankan baju ini untuk Jiao Jiao? Saat aku memesan pakaian itu, aku sama sekali tidak meninggalkan nomor ponselku. Chang Maner, Jiao Jiao, apa kamu yang memesan pakaian ini? Bukan itu maksudku. Aku tadi hanya salah bicara. Aku tidak pernah memesan pakaian seperti ini. Kenapa kalian semua diam saja? Kalian semua terlihat sangat aneh. Terima kasih atas kunjungannya. Sudah kukatakan aku tidak melakukannya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Ayo, mari kita rayakan kembalinya Chang Maner ke tanah air. Bersulang. Ye Jiao Jiao, katanya mau berciuman sepuasnya saat sampai di rumah, tapi sekarang dia malah tidur nyenyak.
Kenapa kepalaku sakit sekali ya? Chen Nie sudah bangun. Selamat pagi, kakak ipar. Pagi. Aku mabuk lagi. Oh iya, soal pesta penyambutan kemarin, apakah Chang Maner merasa tidak senang? Tidak senang? Dia bukan hanya tidak senang, dia benar-benar meledak karena marah. Kalau begitu, apakah kemarin Chen Nie mulai marah sejak waktu makan? Kalau kamu bilang begitu, sepertinya memang benar. Lalu, apakah kamu ingat kapan tepatnya dia mulai marah? Jika aku tidak salah ingat, sejak kamu mulai mabuk, ekspresi wajahnya sudah mulai tidak enak. Lalu, apakah aku mengatakan sesuatu yang menyinggung Chang Man-er? Kalau itu sih tidak. Hanya saja kamu, di depan semua orang mengadu kepada kakakku, bilang kalau dia merundungmu. Gawat, gawat sekali. Jika aku menemui Chen Nie sekarang untuk mengakui kesalahan, apakah masih sempat? Tuan Shen, Ya, Jingjing, barang yang aku minta kamu siapkan sebelumnya, apa sudah dikirim ke sana? Tenang saja. Aku sudah mengemas dan mengirimnya tadi pagi. Chang Maner seharusnya sudah menerimanya dari tadi. Sudah dikirim tadi pagi. Kalau begitu, jam segini Chang Man-er seharusnya sudah hampir sampai. apa kamu sedang menunggu seseorang? Ah, tidak ada. Tuan, Nona Chang Man-er sudah datang. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Suruh dia masuk. Aku bilang suruh dia masuk. Baik. Ada urusan apa mencariku? Barang ini, baru saja aku terima tadi pagi. Orang yang mengirimnya bilang, ini pemberian darimu untukku. Tapi aku merasa ada yang mencurigakan, jadi aku membawanya ke sini. Tuan, apa perlu saya langsung memanggil petugas keamanan? Jangan. Tuan, perlukah saya langsung memanggil petugas keamanan? Jangan. Apa kamu tahu keluarga Shen adalah incaran bagi banyak orang? Barang yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini, kamu ingin tetap menyimpannya? Mungkinkah ini dikirim oleh Ye Jiao Jiao? Apa dia ingin membalas dendam soal gaun tiruan itu? Jika dia benar-benar ingin mengerjai Chang Maner, seharusnya tidak perlu menggunakan namaku, kecuali... Tuan, bahaya. Shen Nie, kamu sudah gila, cepat hentikan. Benda apa ini? Barang ini memang milikku, tapi dikirim ke orang yang salah. Apa barang yang kubeli terlalu murah? Set perhiasan ini harganya lebih dari $1 juta. Apa dia masih tidak menyukainya? Apa ada yang bisa kubantu? Tidak perlu, hari sudah mulai gelap, biarkan Zouzi mengantarmu pulang. Tapi... Tuan Shen, Nona Chang baru saja tiba di sini. Bagaimana jika dia tetap di sini untuk menemanimu mengobrol, biar aku dan asisten Zhou pulang duluan? Kamu tetaplah di sini, kerjakan proposalmu dengan patuh. Mengenai urusan lainnya, aku akan membuat perhitungan denganmu nanti malam. Ye Jiao Jiao, Aku di sini. kamu sebaiknya berikan penjelasan padaku. Barang itu aku yang beli, dan aku juga yang memberikannya. Bukankah aku melakukan itu untuk membantu Tuan Shen, membujuk Nona Chang agar senang? Membujuknya agar senang? Barang yang aku belikan untuknya, dia malah memberikannya pada orang lain, dan masih bilang itu untuk membantuku membujuk orang lain agar senang? Bagaimana kalau aku ganti dengan yang lain? Sudahlah, kamu memang tidak menyukai barang ini. Tidak suka, itu terlalu merepotkan. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah perhiasan yang berharga dan mewah seperti ini pasti lebih cocok untuk orang seperti Chang Maner, wanita dari keluarga terpandang. Gadis jalanan sepertiku ini, aku pasti tidak pantas memakainya. Gadis jalanan, begitukah caramu memandang dirimu sendiri? Benar sekali. Ternyata selama ini dia berpikir seperti itu. Dulu aku tidak pernah terpikir dia yang sebatang kara, menikah ke keluarga-keluarga Shen yang kaya raya, apakah dia akan merasa takut? Jiao Jiao, kemarilah. Jiao Jiao, kemari. Apa yang Tuan Shen ingin aku lakukan?
Duduk di sini. Hah? Kamu bukan sekadar gadis biasa. Kamu adalah Nyonya Shen milikku. Dengan para wanita dari keluarga terhormat itu, tidak ada bedanya. Mengerti? Aku... Mulai sekarang jangan lagi menjodohkan aku dengan Chang Man-er. Aku tidak tertarik padanya. Shenny tidak tertarik pada Chang Man-er. Itu artinya, dia tidak menyukai Chang Man-er? Beraninya kamu melamun? Apa yang baru saja aku katakan, kamu dengar tidak? Dengar. Mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi menjodohkan kamu dengan Chang Man-er. Aku janji. Lalu apa lagi? Ada lagi? Lalu... Ingat statusmu sendiri. Apakah sesulit itu, ha? Aku... Tuan. Ya Tuhan. Tuan masih bilang tidak tertarik pada nyonya muda. Tuan Shen, kamu sudah tidak marah lagi? Jiao Jiao, apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Dulu saat aku masih kecil, ada seorang kakak yang sangat aku sukai. Aku bahkan memberikan kalung yang selalu kupakai kepadanya. Lalu apakah kamu masih ingat seperti apa bentuk kalung itu? Aku punya fotonya. Biar kutunjukkan padamu. Jika dia melihat kalung ini, mungkin saja dia bisa mengingatku. Ini... Kalung ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Ah, benar. Kalung yang selalu dipakai Kingle, sepertinya persis seperti ini. Orang yang dia sukai adalah Shen Kingle. Kalung seperti ini sangat umum. Apa kamu tidak takut jika sembarang orang membawanya untuk mencarimu? Sepertinya dia tidak ingat. Tidak, kalungku itu tiada duanya. Di sana ada inisial huruf depan namaku, dan juga ada sebuah goresan. Lalu apa kalian masih berhubungan? Apa dia masih menyukaimu? Itu semua sudah terjadi sangat lama sekali. Setelah aku pergi ke luar negeri, kami tidak pernah berhubungan lagi. Dia seharusnya juga sudah melupakanku. Baiklah, aku mengerti. Hari sudah larut, kembalilah ke kamar untuk tidur. Kenapa hari ini dia begitu aneh? Apa dia masih marah? Kamu, Tuan Shen, tadi saat aku di ruang kerja menunggumu, aku tertidur dan aku bermimpi buruk. Bisakah kamu tetap berbaring menemaniku sebentar? Boleh ya, Tuan Shen? jangan berisik, tidurlah yang nyenyak. Jangan cari orang itu lagi, tetaplah bersamaku. Bagaimana? Kak, kok hari ini pulang cepat sekali? Kalung yang selalu kamu bawa itu, coba berikan padaku. Tidak kusangka kakak akan menanyakan tentang kalung ini. Apa mungkin dia sudah mengingat sesuatu? Kingle dibesarkan oleh kakek, sedangkan aku selalu bersama ayah dan ibu. Jika itu benar-benar dia, Kak, apa kamu sudah mulai mengingat sesuatu? tidak ada, hanya beberapa potongan ingatan saja. Kalau begitu, ambillah kalung ini. Siapa tahu dengan melihatnya, kamu bisa mengingat hal lainnya. Omong-omong, apa kamu mengenal Ye Jiao Jiao? Jika bukan karena kakak menikahinya, aku sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk bisa mengenalnya, kan? Sepertinya dia benar-benar sudah lupa. Syukurlah. Kamu sudah cukup dewasa, bersiaplah untuk kencan buta dalam waktu dekat agar kakek bisa merasa tenang. Hei, Kak, kamu pasti bercanda kan? Setelah mengunjungi begitu banyak toko perhiasan tadi, apakah tidak ada yang kamu sukai? Aku rasa semuanya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Memang Nyonya Shen seleranya tinggi? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Hei, Jiao Jiao hati-hati. Tuan. Shenny, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ye Qingcheng, kenapa kamu ada di sini? Jika Nyonya Shen ada di sini, apa aku tidak boleh ada di sini juga? Gawat, botol semprotnya terinjak sampai hancur, cadangannya masih ada di dalam mobil. Shenny, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengirim orang-orang ini? Aduh Shenny, perutku sakit sekali. Sepertinya aku kehilangan anak ini. Kamu hamil? Mana mungkin? Jangan menyalahkanku ya. Aku bahkan tidak menyentuhmu.
anak dari Shen Yi milikku. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku akan membuat kalian semua ikut tiada. Bukan aku, bukan aku. Joji, cepat. Shen Yi. Zozi, apa yang sebenarnya terjadi pada Shen Yi? Penyakit Tuan kambuh. Ini bisa berakibat fatal. Saya sedang mencari obat cadangannya. Berakibat fatal? Sebenarnya dia sakit apa? Shen Yi, bertahanlah. Tanganmu. Kenapa bisa begini? Semprotan anti alerginya sudah ketemu. Syukurlah, ruang merahnya sudah hilang semua. Bagaimana Shen Yi? Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Sudah tidak terlalu menyakitkan lagi? Sepertinya ciumanku ternyata memang ada hasilnya. Ya. Terima kasih banyak, Nyonya Shen. Anu, semprotan anti alerginya? Apakah masih diperlukan? Jiao, aku sudah menemukannya. Shen Qingshan pernah secara pribadi menghubungi Ye Qingcheng. Sepertinya Shen Qingshan memang sudah mulai bertindak. Lalu, apakah kamu tahu mengapa dia melakukan itu? Shen Qingshan terus menyelidiki dokter pribadi Shen Yi, dan akhirnya baru-baru ini menemukan bahwa Shen Yi terhadap sesuatu memiliki alergi yang parah. Alergi apa? Saat ini dugaannya mungkin adalah wanita. Shen Qingshan sudah mulai menguji Shen Yi. Ternyata itulah rahasia Shen Yi. Tapi mengapa Shen Yi bisa menyentuhku? Apakah itu berarti penyakitnya sudah mulai membaik? Oh iya, apakah Chang Maner juga mengetahui hal ini? Jiao, apa yang akan kamu lakukan? Begini saja, kamu bantu aku terus mengawasi dia dan Shen Qingshan, jangan sampai membuat mereka curiga. Baik. Jauh-jauh. Kakek, Kakek dari keluarga-keluarga Chang bersikeras merayakan ulang tahun ke-80 dan mengundang keluarga-keluarga Shen untuk hadir. Kaki kakek sedang tidak sehat, jadi biarkan Shen Yi dan King Le membawamu pergi bersama nanti malam. keluarga Chang Maner. Baik kakek, tunggu apakah paman juga akan pergi? Keluarga Chang juga mengundang Qingshan. Akhir-akhir ini, hubungan mereka cukup dekat. Shen Qingshan mulai mendekati Chang Maner. Shen Yi dalam bahaya. Baik kakek, aku akan segera bersiap. Jing, Chang Maner juga tidak bisa dibiarkan lagi. Bantu aku siapkan orang. Asisten Zhou, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepadaku? Nyonya muda, bisakah Anda membujuk Tuan agar ke depannya dia tidak pergi ke tempat yang ramai lagi? Dia... Ada apa dengannya? Shen Qingshan sekarang sudah menyelidiki sampai ke Dr. Tian. Dia pasti akan menggunakan penyakit Tuan untuk melawannya. Hari itu Nyonya muda melihat sendiri saat Tuan jatuh sakit. Haruskah saya mengatakan yang sebenarnya? Begini, kebiasaan bersih Tuan semakin parah. Jika terlalu banyak orang dan udara menjadi sesak, dia akan kesulitan bernapas. Mereka belum tahu. Kalau aku sudah tahu tentang masalah Shen Yi yang alergi terhadap wanita. Asisten Zhou, aku lihat di sini ada pusat perbelanjaan. Bagaimana kalau kamu menurunkanku di sini? Aku ingin membeli beberapa baju yang aku sukai untuk dibawa pulang. Baiklah. Tapi, setelah membeli baju, kita harus bergegas, karena menata gaya rambut akan memakan banyak waktu. Baik. Sudah 40 menit. Kenapa Nyonya muda belum keluar juga? Halo Tuan. Apakah dia sudah bersiap? Nyonya muda bilang ingin membeli baju, tapi sampai sekarang belum keluar. Tuan, mungkin sesuatu telah terjadi pada Nyonya muda. Halo, sebenarnya apa yang terjadi dengan Ye Jiao Jiao? Nyonya muda sepertinya terluka. Dia dibawa mobil ambulans dari pusat perbelanjaan. Cepatlah ikuti dia. Sekarang kamu harus segera memastikan keselamatan Ye Jiao Jiao. Jangan pedulikan hal lainnya. Baik, Tuan.
Mungkinkah orang yang sebelumnya menghajar Shen Qingshan ingin mencelakai Ye Jiao Jiao? Target mereka seharusnya adalah aku. Halo, Kingle. Kamu ada di mana sekarang? Kak, aku sudah ada di keluarga Chang. Kapan kakak dan kakak ipar akan datang? Kakak iparmu sedang dalam masalah. Pesta ulang tahun Tuan Besar Chang, aku tidak jadi datang. Tolong sampaikan permintaan maafku. Apa? Kakak ipar dalam masalah? Cingle, kamu mau pergi kemana? Maaf ya, Kak Maner. Kakak iparku sedang dalam masalah. Aku harus pergi sekarang. Tolong bantu aku ucapkan selamat ulang tahun pada Tuan Chang. Lain hari aku dan kakakku pasti akan datang langsung untuk meminta maaf. Aduh, kalau Ye Jiao Jiao ini sakit, bukankah ada dokter yang merawatnya? Kedatanganmu hanya akan menambah kekacauan. Lebih baik tetaplah di sini untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Kakak iparku sudah dalam keadaan gawat. Untuk apa? Masih ikut pesta ulang tahun? Apa kamu masih sanggup makan? Ye Jiao Jiao. Man kenapa kamu terlihat begitu marah? Apa Shen Ye dan Ye Jiao Jiao membuatmu kesal lagi? Paman Shen Ye, ini bukan urusanmu. Kamu akan berubah pikiran, aku akan menunggumu. Meskipun lukanya palsu, tapi gipsnya asli. Setidaknya butuh waktu 4 minggu baru bisa dilepas. Selama waktu ini pergerakanmu pasti tidak akan nyaman. Setelah dipasang gips, seperti apa kondisi di dalamnya, tidak akan ada yang tahu. Jiao Jiao, apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Kaki kanannya mengalami retak tulang, tapi untungnya segera dibawa ke rumah sakit dan sudah ditangani dengan sangat baik. Istirahat sekitar 3 sampai 4 minggu, sudah bisa pulih kembali. Terima kasih sudah menjaga Jiao Jiao selama ini. Jiao Jiao adalah teman baikku, aku keluar dulu ya. Chenny, aku merasa sakit. Chenny, aku sulit bernapas. Maafkan aku tidak sengaja. Kalau begitu, apakah Tuan Shen mengkhawatirkanku? Iya, aku sangat khawatir. Kenapa tangannya terasa sangat dingin? Apakah itu juga karena dia mengkhawatirkanku? Jiao Jiao, bagaimana kamu bisa terluka? Saat aku sedang menuruni tangga, aku tidak sengaja terjatuh. Pasti ini ulah Shen Qingshan. Jiao Jiao, jangan takut. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu? Pelan-pelan, jangan menakuti kakak iparmu. Kakek, Kingle, aku tidak apa-apa. Hanya saja saat di pusat perbelanjaan, aku tidak sengaja terjatuh. Tuan Besar, Tuan Muda, Nona Chang Man sudah datang. Untuk apa dia datang ke sini? Apakah karena kami tidak menghadiri pesta ulang tahunnya? Lalu dia datang untuk menuntut penjelasan? Nona Chang Man mendengar bahwa Nyonya Muda terluka. Jadi dia datang khusus untuk menjenguk. Karena dia datang untuk menjenguk Jiao Jiao, biarlah kalian yang muda-muda mengobrol bersama. Orang tua seperti aku ini tidak akan ikut campur. Jika ada bagian yang terasa sakit Jiao Jiao, katakan saja pada Shen Ni. Tenang saja kakek, aku tidak apa-apa. Aduh, apa yang terjadi dengan kaki Jiao Jiao? Kenapa lukanya bisa separah ini? Kakak iparku pergi ke mall untuk membeli baju dan tidak sengaja terjatuh. Kalian semua keluar. Aku ingin membantu Jiao Jiao ganti baju. Jangan. Maksudku, kalian para pria ini sangat ceroboh, pasti nantinya akan membuatnya kesakitan. Chenny, kemarilah. Chenny, kakiku yang terluka bukan tanganku. Untuk urusan ganti baju, aku masih bisa melakukannya sendiri. Baiklah, kalau begitu kamu ganti baju dulu. Jika memang kesulitan, aku akan memanggil Bibi Zhang untuk membantumu. Tidak perlu memanggil Bibi Zhang, biar aku saja yang membantunya. Karena Nona Chang bersedia tinggal, biarkan saja dia membantu. Nona Chang, pakaianku ada di lemari. Tolong bantu aku ambilkan saja baju rumahan. Hanya pergi ke pesta, kakimu sampai bisa patah, kamu hebat sekali ya. Apa kamu tidak tahu? Bagi Shen Ye, kamu itu hanya beban. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas untuknya. Aku sarankan padamu, sebaiknya sadarlah diri sedikit. Apa katamu tadi? Aku bilang, kakimu tidak apa-apa, lalu kenapa kamu? Jika aku tidak terluka sedikit, bagaimana aku bisa membuat Tuan Shen peduli padaku? Kamu? Menurutku, apa yang dikatakan Nona Chang benar. Aku ini tidak punya apa-apa. Kalau aku tidak menempel pada Tuan Shen, bagaimana aku bisa menjalani hidup yang begitu nyaman ini? Bukankah begitu? Aku tidak akan tertipu semudah itu.
Jika aku bilang kamu berpura-pura sekarang, mereka pasti tidak akan percaya, malah aku yang akan terlihat jahat. Cukup pintar juga. Hanya dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Kita sama sekali tidak berada di level yang sama. Kita memang tidak berada di level yang sama. Lagi pula aku sudah menjadi Nyonya Shen, sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Apa maksudmu, Nyonya Shen? Jangan pikir aku tidak tahu trik apa yang sudah kamu mainkan. Bicara soal bermain trik, aku pasti masih belum sehebat Nona Chang dalam hal itu. Tapi selama bersama Nona Chang, aku belajar satu hal. Bagaimana kalau aku tunjukkan padamu? Kamu, Jiao Jiao. Kakak ipar. Nyonya muda. bukan aku. Dia sendiri yang terjatuh. Kalian harus percaya padaku. Shenny, sungguh bukan aku. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Dia sendiri yang... Shenny, aku sendiri yang tidak hati-hati hingga memecahkan vas bunganya. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Chang. Dia hanya datang kemari, ingin membantuku memeriksa apakah gips ini sudah kuat. Nona Chang, kamu sudah lihat dengan jelas kan? Gips kakak ipar milikku ini sangat kuat. Tidak perlu merepotkanmu untuk mencemaskannya di sini. Nona Chang, silakan pergi. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Kakinya sama sekali tidak apa-apa. Dia hanya berpura-pura. Dia itu benar-benar seorang penipu ulung. Bagaimana kalau aku buka saja gipsnya untuk diperlihatkan pada Nona Chang? Tidak boleh. Zouzi, antar Nona Chang pulang. Shenny, ya jauh-jauh. Aku benci kalian. Aku akan membuat kalian menyesal. Bukankah ini Man Er? Kenapa tampak begitu marah? Apakah pasangan Shenny itu menindasmu lagi? Beritahu Paman, aku akan memberi mereka perhitungan untukmu. Kenapa kamu lagi? Baiklah, Paman. Aku kebetulan punya sebuah rahasia tentang Shenny yang ingin kuberitahukan padamu. Cingle, Zouzi, kalian keluar dulu saja. Kalau begitu kakak ipar, jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku lagi. Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Tadi Chang Man Er menindasmu seperti apa lagi? Dia tidak menindasku. Dia bilang apa? Dia bilang aku tidak pantas bersaing dengannya untuk mendapatkanmu. Dia benar-benar bilang begitu? Benar. Dia bilang aku tidak pantas untukmu. Shenny, apa yang dikatakannya itu benar? Pantas saja jauh-jauh berpikir seperti itu tentang dirinya sendiri, ternyata Jiao, sekarang kamu adalah Nyonya Xian, dan juga akan menjadi satu-satunya istri bagi aku, Xian Nie, di masa depan. Lalu bagaimana dengan Chang Man Er? Dia hanyalah orang yang sama sekali tidak penting. Tapi sebelumnya kamu tidak bersedia menikah denganku. Itu dulu, sekarang aku bersedia. Benarkah? Itu benar. Lalu bagaimana denganmu, Jiao? Apakah kamu bersedia bersamaku, menemaniku di sisiku selamanya? Aku bersedia, selalu bersedia. Halo? Shen Qingshan mulai bertindak terhadap Shenny tepat di perusahaannya. Apa yang dilakukan Shen Qingshan? Dia sepertinya sudah memastikan bahwa Shenny tidak bisa menyentuh wanita dengan alasan merekrut sekretaris wanita. Dia membawa 2 wanita ke kantor Shenny mengenai apa yang akan dia lakukan. Itu masih belum jelas. Kakak ipar, terjadi sesuatu pada kakak. Ayo cepat pergi. Kamu juga ikut. Tapi, kakimu. Kenapa masih belum jalan? Kakak ipar, kakimu. Mencari kakak jauh lebih penting? Ini adalah area grup Shen, orang luar dilarang masuk. Mereka orang-orangnya Shen Qingshan. Lihat baik-baik. Aku adalah Shen Qingle. Kamu Shen Qingle? Siapa yang sedang kamu bohongi? Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Ayo pergi. Tolong bantu kami. Mencari saya pun tidak ada gunanya. Tuan tidak akan menemui kalian. Nyonya muda, Tuan muda kedua. Di mana Shenny? Tuan ada di kamar sebelah. Dia mengunci diri di dalam. Tuan sangat menjaga kebersihan. Dia tidak suka disentuh orang lain. Wanita-wanita ini bersikeras, tetap tinggal di sini, dan tidak mau pergi. Tuan merasa sangat jijik. Apa mereka sengaja menyentuh Shenny? Doji tidak mungkin bisa dalam kondisi seperti ini masuk untuk menyiapkan obat bagi Shenny. Nyonya muda, Tuan masih memiliki banyak sekali dokumen penting yang harus diurus. Tolong bantu bawakan dokumen itu padanya. Di mana barangnya? Ada di bawah lemari buku. Gadis kecil, kami datang untuk melamar posisi sekretaris, jangan coba-coba mendahului kami. Beraninya kamu memukulku? Pergi dari sini, atau aku akan menghajarmu sampai kalian tersungkur.
Pergi dari sini, atau aku akan menghajar kalian sampai tersungkur. Hanya masalah pekerjaan saja, kan? Aku pergi saja. Shen Nie, ini aku, Ye Jiao Jiao. Cepat buka pintunya. Jangan-jangan Shen Nie pingsan di dalam. Shen Nie? Jiao, aku merasa sangat sakit. Kenapa badannya sangat panas? Gawat, kalau dibiarkan bisa berbahaya. Aku tidak tahu apakah cara yang lama masih bisa berhasil, tapi aku harus mencoba segala cara yang ada. Kenapa lama sekali belum keluar juga? Apa terjadi sesuatu di dalam? Nyonya muda mungkin punya cara. Cara apa yang bisa dilakukan, kakak ipar? Lebih baik kita pergi melihatnya saja. Ayo jalan. Kah, kamu tidak apa-apa? Kakak ipar, kenapa wajahmu sangat merah? Kak, kamu tidak apa-apa. Kakak ipar, kenapa wajahmu merah sekali? Tuan muda kedua, ciuman dari nyonya muda memiliki efek yang luar biasa bagi tuan. Ada hal bagus seperti itu? Jiao, gips di kakimu, kapan dilepasnya? Setelah kami baru saja menerima kabar itu, kami bergegas datang ke sini. Itu sebabnya kami menghancurkan gips di kaki kakak ipar, sampai hancur. Ini bukan kesalahan kakak ipar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu, luka di kakiku sudah sembuh. Kakak besar, sepertinya kakak ipar tidak ingin ke rumah sakit. Bagaimana kalau kita pulang saja dan memanggil dokter pribadi? Baiklah, kalau begitu kita pulang dulu. Jiao, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ini, apakah dia akan berterus terang? Sejak pertama kali kita bertemu, kamu sudah tahu, aku memiliki fobia kuman yang sangat parah. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhku. Kita sudah bersama sekian lama, kamu begitu cerdas, seharusnya kamu sudah menyadari masalahnya. Gejalaku ini muncul setelah aku menyaksikan orang tuaku tiada. Dokter bilang ini efek samping dari kecelakaan itu. Tidak ada yang tahu apa penyebab pastinya. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu mencari cara untuk mengobatinya, sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Kakek, Anda memintaku menikah dengan Shen Nie, karena Anda sudah menduga bahwa aku akan membantu menyembuhkan penyakitnya? Ya, itu benar. Jiao, kakek terlalu egois. Aku benar-benar minta maaf padamu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa bekerja sama dengan kalian? Apakah kamu tidak merasa bahwa kami sedang memanfaatkanmu? Apa kamu tidak pernah merasa bahwa kami hanya memanfaatkanmu? Aku setuju menikah dengan Shen Nie, karena aku sudah menyukainya sejak kecil, bisa membantunya berobat, aku justru merasa sangat senang. Apa katamu? Kamu menyukaiku sejak kecil? Kak, kalung ini seharusnya sudah dikembalikan padamu sejak lama. Dulu, kamu selalu membawanya. Sejak kamu mengalami kecelakaan, aku yang menyimpankannya untukmu. Kalung ini milikku, lalu Jiao, orang yang kamu maksud sebelumnya? Itu adalah kamu. Semenjak ada Jiao, kondisi Shani sudah jauh membaik. Biarkan Bibi Zhang datang dan mencobanya. Bibi Zhang? Apa ini sudah sembuh? Bagus sekali, Kak. Kedepannya kamu tidak perlu khawatir lagi untuk pergi ke tempat yang ramai. Sial, ini mulai lagi. Cukup, Jiao, aku sudah tidak apa-apa. Shen Nie? Bagaimana bisa? Bukankah kamu sudah baik-baik saja? Shen Nie? Paman, selamatkan aku. Selamatkan ayah dan ibuku. Ternyata masih ada yang selamat. Bagaimana cara kalian bekerja? Sudahlah, kurasa anak ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Biarkan saja dia.
Shenny, kamu sudah sadar? Aku tahu alasan mengapa aku hanya tidak alergi terhadap Jiao Jiao. Aku sudah ingat semuanya. Alasan aku tidak alergi terhadap Jiao Jiao adalah karena aku bisa bertahan hidup di bawah asuhan Jiao Jiao. Saat kamu sedang koma, Jiao Jiao selalu berada di dalam kamar rawat untuk menemanimu. Setelah dia pergi, dan kamu terbangun dari koma, barulah alergi itu muncul. Itulah sebabnya aku curiga bahwa alergimu itu ada hubungannya dengan dia. Aku sudah mengingat semuanya, aku tidak akan pernah melupakan segala hal yang terjadi di antara kita. Lalu, pelaku yang menghabisi orang tuaku, aku juga sudah mengingatnya. Siapa orangnya? Shen Qingshan. Apa? Ternyata dia pelakunya. Shenny, apa rencanamu selanjutnya? Kingle, aku butuh bantuanmu. Baik, Kak. Aku juga bisa membantu. Kamu di rumah saja, temani kakek baik-baik. Aku benar-benar bisa membantu. Aku tahu, orang yang dalam 1 minggu menghajar Shen Qingshan sebanyak 3 kali, itu adalah kamu. Ternyata kamu sudah tahu. Waktu itu aku tidak tahu kalau dia adalah penjahat yang mencelakai orang tuamu. Tapi dia berulang kali mencoba mencelakaimu, makanya aku... Kakak ipar, kamu keren sekali. Tenang saja, pengawal di sekitarnya sudah aku ganti dengan orang-orang dari Jingjing. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Serahkan sisanya kepadaku. Percayalah padaku, aku akan membereskan masalah ini. Baik, aku percaya padamu. Baru-baru ini, pihak berwenang telah mengungkap kasus misterius dari 10 tahun yang lalu, mantan pasangan Presiden Direktur Grup Shen dijebak oleh pesaing bisnis mereka dan telah tiada dalam kecelakaan mobil. Pelaku aslinya, Shen Qingshan, saat ini telah ditangkap dan akan menghadapi hukuman penjara. Si Shen Qingshan ini telah menghancurkan keluargamu, tapi kamu hanya membiarkannya mendekam di penjara dan membuatnya bangkrut total. Itu masih terlalu baik untuknya. Nyonya Shen, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku akan mematahkan seluruh tulang di tubuhnya. Setelah dia pulih, aku akan mematahkannya lagi. Dan setelah dia pulih lagi, aku akan mematahkannya lagi. Kamu terlalu kasar. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati nanti, dan jangan sampai membuatmu marah. Sekarang penyakitmu sudah sembuh. Mulai sekarang tidak perlu khawatir lagi untuk pergi ke tempat yang ramai. Lalu Jiao Jiao, tahukah kamu hal yang paling membuatku bahagia itu apa? Apa karena aku menyembuhkan penyakitmu? Bukan. Apa karena aku menikah denganmu? Itu juga bukan. Apa sih? Memangnya masih ada hal lain yang lebih membuatmu bahagia? Yaitu meskipun aku melupakanmu, aku akan tetap jatuh cinta padamu lagi,